Apa yang ingin kamu lakukan? Kata wanita berjubah merah dengan suara berat. Hati Ibel. Su Tang mengucapkan 3 kata. Nada bicaranya keras sekali. Wanita berjubah merah itu menarik napas dalam-dalam lagi. Ia selalu merasa ada yang tidak beres. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa ia memiliki komponen baju sirah ajaib. Pihak lain sudah lama mengetahuinya dan menyelinap ke Yixianxia untuk membasmi anaknya. Hari ini mereka menemukannya di sini lagi. Ada banyak hal yang tidak masuk akal di dalamnya. Aku memang sombong, tapi aku jauh lebih cakap, kata Su Tang sambil tersenyum, lalu membalikkan pergelangan tangannya dan cahaya pedang muncul di tangannya Tuan Mo, sudah larut. Mo Chaiking menarik napas dalam-dalam untuk ketiga kalinya. Berdasarkan pengalamannya, ia harus menghindari pertempuran di tempat musuh ingin bertempur. Dengan kata lain, mungkin ada penyergapan lain yang disiapkan untuknya di sini. Berpindah tempat mungkin jauh lebih aman, tetapi ia tidak punya pilihan. Jika dia sendirian, dia bisa datang dan pergi dengan bebas, tetapi putrinya tidak sadarkan diri dan dia tidak bisa pergi. Ada yang salah. Mo Chaiking mengerutkan kening, merasa ada yang terlewat. Namun, Su Tang tiba-tiba muncul, dan cahaya pedang menyala, menusuk ke arah alis Mo Chaiking. Mo Chaiking mengomel pelan. Ia tak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Ia lalu bergerak menuju Su Tang. Detik berikutnya, seberkas cahaya merah muncul dari mata besar Mo Chaiking. Su Tang tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, dan kesadarannya menjadi sedikit kabur, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam mimpi yang tak dapat dijelaskan. Namun, kondisi mental Su Tang sangat kuat, dan ia kembali normal dalam sekejap. Pedang Taiso terus menebas belati di tangan Mo Chaiking. Boom! Bayangan pedang bertabrakan, memancarkan kepingan cahaya, dan Su Tang serta Mo Chaiking mundur dengan cepat pada saat yang bersamaan. Mata Mo Chaiking menunjukkan keterkejutan. Hati Ibel memang mampu mengganggu kesadaran praktisi, tetapi ia belum pernah melihat seseorang yang sadar kembali secepat ini. Ekspresi Bai Bing sama terkejutnya. Ia tak menyangka pikiran Su Tang begitu kuat. Su Tang waspada, seolah-olah sebagian kecil waktunya tiba-tiba menghilang, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, Mo Chaiking mengambil inisiatif untuk menyerang. Lagi pula, putrinya sakit parah dan dalam kondisi kritis. Ia harus segera mencari dokter. Ia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan lawannya dengan cepat. Su Tang sedikit menurunkan kelopak matanya. Ia agak takut menatap langsung ke mata Mo Chaiking. Namun, ia tetap tak bisa menghindar. Ia merasakan sakit di hatinya lagi. Boom, boom boom. Pedang Taiso milik Su Tang menari dengan erat, menangkis serangan Mo Chaiking berulang kali. Bai Bing selalu bersembunyi dan tampaknya tidak berniat ikut campur. Bagi Mo Chaiking, ini wajar saja. Bai Bing perlu melindungi putrinya, tetapi Su Tang merasa agak aneh. Serangan Mo Chaiking sungguh gila. Ia mengerahkan seluruh tenaganya sejak awal. Ini adalah cara untuk mengalahkan lawan, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Untungnya, ia memiliki hati Ibel yang dapat mengganggu kesadaran para praktisi. Meskipun pikiran Su Tang kuat, ia akan terus terpengaruh. Hanya dalam selusin napas, pedang Dazeng milik Su Tang tidak dapat lagi menahan benturan dahsyat itu, dan bayangan pedang berubah menjadi titik-titik cahaya yang tersebar, tetapi dia masih memiliki semangat lain dan dapat dengan mudah mengatasinya. Boom! Tombak merah tua itu pun hancur berkeping-keping, sosok Su Tang terlempar mundur, dan sebuah palu godam muncul di tangannya. Tepat saat Su Tang mengangkat tangannya, Mo Chaiking tiba-tiba berteriak, dan cahaya merah di matanya setajam paku. Tubuh Su Tang tiba-tiba menegang. Mo Chaiking melompat, menghampiri Su Tang bagai kilat, mengangkat tangannya dan menusuk jantung Su Tang dengan pedang. Su Tang tiba-tiba terbangun dan menghindar ke samping, tetapi sudah agak terlambat. Pedang itu menembus bahu Su Tang. Di tengah muncratnya darah, Su Tang juga meraung dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan palu hantu. Mo Chaiking berbalik untuk menghindari ujung palu dan pada saat yang sama berputar ke sisi kanan Su Tang, mengangkat pedangnya untuk menusuk lagi. Palu hitam milik Su Tang tidak mengenai apapun, dan dia tidak sempat menariknya kembali. Dia pun buru-buru minggir dan menghindari cahaya pedang itu hanya sejengkal. Bai Bing menarik napas dalam-dalam. Ia merasa Su Tang tak sanggup lagi bertahan. Ia melesat maju dan menyerbu ke arah kelompok tempur, sambil berteriak, "Tuan, aku di sini untuk membantumu." "Apa yang kau lakukan?" Mo Chaiking terkejut, tetapi Bai Bing sangat cepat dan langsung mendekat. Ia mengangkat kepalanya dan melemparkan wanita di pelukannya ke arah Mo Chaiking, lalu menerkam Su Tang. Mo Chaiking ingin menghentikan Bai Bing, tetapi Bai Bing sudah bergegas maju, jadi dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan dan menangkap Wan Qixue yang jatuh dari langit. Puff! Tubuh Mo Chaiking tiba-tiba menegang, tangannya gemetar hebat. Ia tak mampu lagi menggendong putrinya, dan tubuh Wan Qixue pun jatuh ke rumput dengan bunyi plop. Pada saat ini,
Bai Bing tiba-tiba mundur, kelima jarinya terentang seperti cakar elang, mencengkeram leher Mo Chaiking. Su Tang juga menerkam bersamaan, cahaya pedangnya mengarah ke dada Mo Chaiking. Namun, saat ia terlempar, bayangan hitam samar tertinggal di tempat. Kau, Mo Chaiking berteriak, dan cahaya merah keluar dari matanya lagi. Bai Bing mengerang dan terhuyung ke samping tanpa sadar. Namun, hati ibel Mo Chaiking hanya bisa memengaruhi satu orang. Pedang Su Tang sama sekali tidak terhalang dan menembus dada Mo Chaiking. Bai Bing yang terhuyung mundur, tiba-tiba melompat lagi, merentangkan cakarnya, menusukkan satu tangan ke dahi Su Tang, dan tangan lainnya ke dada Su Tang, dengan senyum mengejek di bibirnya. Anehnya, ia tidak bisa merasakan suhu tubuh Su Tang, juga tidak ada darah. Detik berikutnya, bayangan hitam melayang di depannya, dan Su Tang muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Ada luka di sekujur tubuhnya, tetapi luka itu ditikam oleh Mo Chaiking dan tidak ada hubungannya dengan Su Tang. Seperti yang kuduga, Tetua Bai, kata Su Tang sambil tersenyum untungnya, aku tidak pernah mempercayaimu. Mo Chaiking ingin menghentikan Bai Bing, tetapi Bai Bing sudah bergegas maju, jadi dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan dan menangkap Wan Qixue yang jatuh dari langit. Puff! Tubuh Mo Chaiking tiba-tiba menegang, tangannya gemetar hebat. Ia tak mampu lagi menggendong putrinya, dan tubuh Wan Qixue pun jatuh ke rumput dengan bunyi plop. Pada saat ini, Bai Bing tiba-tiba mundur, kelima jarinya terentang seperti cakar elang, mencengkeram leher Mo Chaiking. Su Tang juga menerkam bersamaan, cahaya pedangnya mengarah ke dada Mo Chaiking. Namun, saat ia terlempar, bayangan hitam samar tertinggal di tempat. Kau, Mo Chaiking berteriak, dan cahaya merah keluar dari matanya lagi. Bai Bing mengerang dan terhuyung ke samping tanpa sadar. Namun, hati ibel Mo Chaiking hanya bisa memengaruhi satu orang. Pedang Su Tang sama sekali tidak terhalang dan menembus dada Mo Chaiking. Bai Bing yang terhuyung mundur, tiba-tiba melompat lagi, merentangkan cakarnya, menusukkan satu tangan ke dahi Su Tang, dan tangan lainnya ke dada Su Tang, dengan senyum mengejek di bibirnya. Anehnya, ia tidak bisa merasakan suhu tubuh Su Tang, juga tidak ada darah. Detik berikutnya, bayangan hitam melayang di depannya, dan Su Tang muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Ada luka di sekujur tubuhnya, tetapi luka itu ditikam oleh Mo Chaiking dan tidak ada hubungannya dengan Su Tang. Seperti yang diharapkan, Tetua Bai. Su Tang berkata sambil tersenyum untungnya, aku tidak pernah mempercayaimu. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, situasi berubah lagi. Semangat juang Mo Chaiking begitu murni. Ia akan menyerang siapapun yang dekat dengannya. Namun, Su Tang dan Bai Bing sama-sama memiliki motif tersembunyi. Mereka enggan mengerahkan seluruh kekuatan karena wajah mereka telah terkoyak. Setelah Mo Chaiking dikalahkan dan mati, giliran mereka untuk menentukan hasilnya. Jadi mereka berdua berharap Mo Chaiking akan menyerang pihak lain dan mengabaikan diri mereka sendiri. Dengan keduanya sengaja menahan diri, Mo Chaiking menjadi pemimpin, menyerang tanpa ampun, pedangnya menyapu segala sesuatu dalam radius puluhan meter. Su Tang dan Bai Bing sama-sama berjuang untuk bertahan. Sejauh mana penderitaan itu nyata dan sejauh mana hanya kepura-puraan, hanya mereka sendiri yang tahu. Namun, luka di dada dan perut Mo Chaiking terus berdarah. Awalnya, darahnya berwarna merah, tetapi lambat laun berubah menjadi biru, kuning, hijau, dan ungu, menjadi rangkaian warna-warna cerah, menodai jubah merahnya seperti gaun warna-warni. Lebih lanjut, kulitnya perlahan memucat. Su Tang dan Bai Bing menyadari bahwa Mo Chaiking sudah kehabisan tenaga, dan mereka pun semakin enggan membantu. Setelah beberapa menit, serangan Mo Chaiking melambat secara signifikan, dan tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah ia tak mampu lagi menjaga keseimbangan. Akhirnya, ia menyimpan pedangnya dan berdiri, menatap tanah dengan tatapan kaku, satu tangan menutupi luka di dadanya. Bai Bing waspada dan diam-diam mundur 2 langkah. Su Tang sepertinya berpikir Mo Chaiking sudah tidak sanggup lagi bertahan, atau ia sudah tidak tahan menunggu lagi dan ingin segera mengakhirinya, jadi ia tiba-tiba melompat ke arah Mo Chaiking. Ketika Su Tang berada sekitar 5 atau 6 meter dari Mo Chaiking tiba-tiba mengangkat tangannya, dan pedang di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, ia menusuk dada Su Tang. Bai Bing sangat gembira. Mereka telah saling kenal selama puluhan tahun, dan ia sangat mengenal Mo Chaiking. Mo Chaiking berlatih Fei Hong Jue, yang terdiri dari 7 tingkatan. Yang paling kuat adalah transformasi Fei Hong, yang luar biasa dahsyatnya. Tentu saja, teknik ini juga menghabiskan banyak energi spiritual. Mengingat kondisi Mo Chaiking saat ini, teknik ini hanya bisa bertahan beberapa tarikan napas saja, tetapi itu sudah cukup. Su Tang mengangkat pedang agung, menghalangi cahaya pedang Mo Chaiking. Metode pemurnian spiritualnya mampu memurnikan berbagai instrumen spiritual. Setiap jiwa spiritual yang lahir akan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Namun, ada juga kekurangannya.
Pada tahap ini, jiwa spiritual di otaknya masih belum sekuat instrumen spiritual yang sebenarnya. Misalnya, jika Su Tang masih memegang pedang Taiso di tangannya, pedang itu dapat menahan benturan keras dalam waktu lama tanpa rusak. Namun, sekarang hal itu tidak mungkin lagi. Cahaya pedang akan sering pecah, dan akan membutuhkan waktu penyesuaian sebelum roh pedang Taiso dapat digunakan kembali, sehingga Su Tang harus berganti senjata dari waktu ke waktu. Selain itu, ketika Mo Chaiking mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan Fei Hongjue, energi pedang bergerak maju mundur dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Su Tang juga bisa melepaskan energi pedang, jangkauan serangannya jauh lebih rendah daripada lawannya. Akan tetapi, kekuatan pedang yang digunakan untuk menghalangi Mo Chaiking masih belum cukup. Boom! Dalam benturan keras itu, Su Tang tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mo Chaiking kembali menerkamnya, menghantamnya dengan serangkaian serangan Fei Hong, masing-masing mengenai titik vital Su Tang. Boom boom boom, Su Tang terus terhuyung mundur. Combo Fei Hong Mo Chaiking tidak hanya cepat tetapi juga cukup kuat. Sebelum Su Tang sempat pulih dari tabrakan terakhir, serangan berikutnya telah tiba. Melihat kesempatan langka ini, Bai Bing menerkam punggung Su Tang tanpa suara, merentangkan cakarnya, satu tangan mencengkeram punggung Su Tang, dan tangan lainnya siap menyerang. Situasi Su Tang tampak suram. Serangan ganas Mo Chaiking telah menarik semua perhatiannya, membuatnya tak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Bai Bing tersenyum dan melirik kedua sisi pada saat yang sama, lalu melihat bayangan hitam samar berdiri di udara puluhan meter jauhnya. Tidak, Bai Bing baru saja menyaksikan kekuatan Su Tang, dan langsung tersadar dan mencoba mundur ke belakang, tetapi sudah terlambat. Sosok dan bayangan Su Tang berganti posisi, dan sesaat kemudian, bayangan itu diledakkan oleh combo Fei Hong Mo Chaiking, dan Mo Chaiking mengayunkan pedangnya lagi dan menyerang Bai Bing. Boom, boom boom boom. Bai Bing mundur sambil menangkis serangan ganas Mo Chaiking, namun Mo Chaiking telah mengidentifikasinya dan memegangnya erat-erat, dengan setiap serangan pedang lebih cepat dari sebelumnya. Bai Bing menjerit dan berguling ke samping. Tepat saat ia hendak meninggalkan kelompok tempur dengan kecepatan penuh, raut wajahnya tiba-tiba membeku, lalu ia menunjukkan ekspresi kesakitan. Ia menutupi dadanya dengan tangan dan tatapannya kosong. Kondisi mental Bai Bing tak tertandingi oleh Su Tang. Saat ia tersadar, cahaya pedang hanya berjarak kurang dari setengah kaki dari jantungnya. Bai Bing begitu ketakutan hingga ia menyusut ke bawah dengan sekuat tenaga. Puff, cahaya pedang menembus dada kanannya lalu menebas ke atas, memotong tulang selangkanya dan meninggalkan luka yang dalam. Darah langsung menyembur keluar. Bai Bing menahan rasa sakit dan mengulurkan tangan untuk meraih pedang Mo Chaiking. Mo Chaiking berteriak keras, dan cahaya pedang kembali menyala. Meskipun tangan Bai Bing tidak takut terpotong oleh senjata tajam, kekuatan spiritualnya lebih rendah daripada lawannya, jadi dia harus membuka mulutnya dan terbang mundur lagi. Mo Chaiking mengejarnya dari dekat, dan cahaya pedang menyapu dahi Mo Chaiking. Pada saat ini, Bai Bing melirik sesuatu dari sudut matanya dan tiba-tiba mengubah arahnya. Saat ini, selama ada yang membantu dan menarik perhatian Mo Chaiking, ia bisa lolos dari kesulitan ini. Namun, itu mustahil. Su Tang sama sekali tidak berniat ikut campur. Ia bersembunyi puluhan meter jauhnya, menatap ke arah ini sambil tersenyum. Yang satu melarikan diri, yang satu lagi mengejar. Tulang selangka dan ligamen bahu kanan Bai Bing putus, dan lengannya tidak bisa bergerak. Hanya tangan kirinya yang masih bisa digerakkan. Ia berguling-guling di tanah, meraih Wan Kixue yang pingsan, lalu menghalanginya di depannya, berteriak, "Bos, aku bisa." Wan Kixue terbelah dua oleh cahaya pedang. Cahaya pedang menembus tubuhnya, meninggalkan luka yang sangat dalam di tubuh Bai Bing, dan matanya kabur oleh darah yang menyembur dari tubuh Wan Kixue. Bai Bing telah salah menilai Mo Chaiking. Meskipun ia telah jatuh ke dalam perangkapnya hari ini, bukan berarti ia bodoh. Selama ia hidup, putrinya bisa hidup. Jika ia mati, putrinya juga akan mati. Mo Chaiking telah menjadi pemimpin komunitas selama bertahun-tahun, dan ia telah lama mengembangkan karakter yang tegas dan kejam. Pedangnya melesat tanpa ragu. Bai Bing tak bisa lagi melihat apapun dan langsung berguling ke samping. Setelah berguling beberapa kali, ia menyadari bahwa ia berada dalam situasi genting dan tak punya cara untuk menangkis pedang berikutnya. Ia secara naluriah menopang dadanya dengan tangan kirinya. Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Ia buru-buru menyeka darah dari matanya dengan tangan kiri, dan melihat Mo Chaiking berdiri di sana dengan tatapan kosong, tubuhnya bergoyang perlahan ke depan dan ke belakang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya jatuh terduduk dengan lesu. Ini dianggap nyaris lolos, tetapi Bai Bing tidak bisa santai. Ia perlahan menoleh dan melihat Su Tang perlahan berjalan ke arahnya. Yang Mulia punya metode yang bagus, kata Bai Bing sambil tersenyum kecut. Penatua Bai, senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda.
Bukankah seharusnya saya mengucapkan selamat kepada Anda karena telah menjadi pemimpin perkumpulan ini? Kata Sutang sambil tersenyum. Jangan buang-buang napasmu. Bai Bing perlahan berdiri. Sutang mengabaikan Bai Bing, membungkuk, meraih kerah baju Mo Chaiking, dan perlahan membukanya. Di dada Mo Chaiking tergantung sebuah liontin hitam. Liontin itu berbentuk heksagonal dan diukir dengan pola-pola aneh. Sutang mengulurkan tangan, meraih liontin hitam itu, dan melepaskannya. Suhu tubuh Mo Chaiking masih tercetak di liontin itu. Sutang menatapnya lama dan tersenyum puas. Ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, lalu mencari tempat untuk memperbaiki liontin giok itu. Sutang mencondongkan tubuhnya lagi, mencungkil ujung jari tangan kanan Mo Chaiking, menurunkan pedang itu, menggoyangkannya di tangannya, lalu menatap Bai Bing. Tuan, membasmiku tidak akan ada gunanya bagimu, kata Bai Bing dengan suara berat. Ia pikir ia akan mati, tetapi ketika melihat Sutang mengabaikannya dan hanya peduli pada hati Ibel Mo Chaiking, ia merasa masih ada kesempatan baginya untuk berubah. Aku tidak tahu apakah ada manfaatnya, tapi kalau aku tidak membasmimu, akan ada terlalu banyak kerugian, kata Sutang ringan. Ketua perkumpulan itu sudah mati. Jika aku, tetua ruang penyiksaan, juga mati, itu pasti akan membuat perkumpulan utama waspada, dan mereka akan mengirim seorang kultivator hebat untuk menyelidiki. Bai Bing berkata perlahan, kalau begitu seluruh kota Feilu akan menderita. Para kultivator hebat, beranikah mereka keluar sekarang? Sutang tertawa. Hua Sijue dari altar Ibel telah membasmi 2 leluhur hebat asosiasi 10 leluhur di daerah sekitar kota Hongye. Kota Feilu tidak jauh dari kota Hongye, jadi bagaimana mungkin seorang kultivator hebat berani berkeliaran? Bai Bing tertegun dan ekspresinya menjadi sedikit layu, tetapi dia tidak menyerah dan otaknya masih berpikir keras. Itu putri Mo Chaiking. Tatapan Sutang tertuju pada tubuh Wan Kixue. Obat apa yang kau berikan padanya? Obat yang tak bisa dilihat Mo Chaiking. Kau bilang kau yang membuatnya terakhir kali. Apa kau masih menyimpannya? Ya. Bai Bing mengangguk cepat tapi, bukan itu yang kusiapkan. Aku hanya mengatakannya dengan santai terakhir kali. Siapa yang menyiapkannya? Dia Zhao Yong, seorang apoteker di ruang penyiksaan, kata Bai Bing. Apakah kamu masih menyimpan obat ini? Tanya Sutang. Tidak, Bai Bing berkata, namun, aku bisa meminta Zhao Yong untuk melarutkan obat ini. Kau boleh minum sebanyak yang kau mau. Racun apa yang kau gunakan pada Mo Chaiking? Tanya Sutang. Namanya Dai Sue. Apakah itu juga disiapkan oleh Zhao Yong? Tanya Sutang. Tidak, kata Bai Bing, kita tidak bisa. Apoteker di kantor pusat sudah membuatnya. Aku minta bantuan teman dan akhirnya berhasil. Bagaimana kau bisa melukai Mo Chaiking? Tanya Sutang. Saat itu, ia tidak bisa melihat dengan jelas. Saat aku menggendong Wan Kixue, aku menyembunyikan anak panah kecil di pinggangnya. Begitu dia lepas dari tanganku, anak panah itu langsung melesat, Bai Bing menjelaskan dengan jujur. Aku khawatir Mo Chaiking akan kabur, jadi aku mengolesi anak panah itu dengan darah kupu-kupu. Siapa yang mengambil darah kupu-kupu dari markas? Kalau aku mau racun ini, berapa banyak yang bisa kudapatkan? Tanya Sutang. Saya tetua apotek, Hulisan, kata Bai Bing, kantor pusat sangat ketat. Saya mungkin bisa mendapatkan beberapa botol, tapi akan sulit untuk mendapatkan lebih banyak. Gampang, kata Sutang sambil tersenyum, lalu tiba-tiba menyerang, menghunjamkan pedang ke dada Bai Bing bagai kilat. Bai Bing mengira setelah semua pembicaraan ini, mereka telah menyelesaikan konflik. Untuk menghindari konflik lebih lanjut, ia sengaja bersikap santai, bersikap pasrah. Melihat Sutang tiba-tiba menyerang, ia mencoba mengaktifkan energi spiritualnya, tetapi sudah terlambat. Terlebih lagi, keduanya terlalu dekat, dan pedang Sutang terlalu cepat. Ia hanya sempat menggerakkan lengannya sebelum cahaya pedang menembus dadanya. Sutang memanjat tembok halaman dengan hati-hati. Ini kedua kalinya ia memasuki benteng Qixiang. Mungkin terakhir kali terlalu kacau. Manajer Xia meninggal, gua 10.000 serangga hancur, dan banyak orang tewas. Suasana di benteng agak muram, bahkan para prajurit yang bertugas pun tampak lesu. Manajer Xia adalah orang kepercayaan pemimpin Mo Chaiking, dan dia juga menggali gua ribuan serangga di benteng Qixiang, sehingga sumber daya perkumpulan rusa terbang emas akan dialihkan ke benteng Qixiang. Dengan runtuhnya fondasi dan kematian manajer, masa depan tentu akan suram. Setelah melewati beberapa gerbang halaman, Sutang melihat seorang prajurit bersandar di dinding dan tampak mengantuk. Dialah satu-satunya yang bertugas di sana. Sutang berjalan mendekati prajurit itu tanpa suara, mendekatinya, dengan lembut mencabut pedang Taiso, menempelkannya di mulut prajurit itu, lalu menamparnya. Sang prajurit tiba-tiba terbangun, lalu melihat Sutang, membuka mulutnya hendak berteriak, lalu merasakan kesejukan di bibirnya dan tidak berani bergerak.
Su Tang bertanya dengan lembut, apakah ada orang di sini yang bernama Fang Yize? Mata prajurit itu berputar-putar, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, lalu dia mengangguk. Bawa aku ke sana, kata Su Tang. Sang prajurit berpikir sejenak lalu mengangguk lagi. Su Tang menyimpan pedang Taiso dan memberi isyarat kepada prajurit itu untuk memimpin jalan. Sebenarnya, ia bisa saja menyerbu sekaligus seperti terakhir kali, tetapi ia tidak ingin menimbulkan masalah. Tentu saja, jika pihak lain tidak patuh dan bersikeras menimbulkan masalah, maka ia tidak punya pilihan selain membasmi mereka. Setelah melewati halaman lain, ia melihat sekelompok prajurit datang ke arahnya. Prajurit itu berbalik dan melirik Su Tang. Ekspresi wajah Su Tang membuat orang-orang merasa acuh tak acuh. Sang prajurit ragu sejenak, menundukkan kepalanya, dan menyingkirkan pikirannya. Para prajurit di sisi berlawanan hanya menatap Su Tang dengan rasa ingin tahu beberapa kali tanpa berkata apa-apa, dan kedua belah pihak saling berpapasan. Setelah beberapa kali berliku-liku, sang prajurit membawa Su Tang ke sebuah halaman kecil. Ia lalu berhenti dan berkata sambil tersenyum, ini dia. Su Tang mengangkat tangannya dan memukul bagian belakang kepala prajurit itu dengan buku-buku jarinya. Tubuh prajurit itu bergetar dan perlahan jatuh. Siapa itu? Suara Fang Yize datang dari ruangan itu. Ini aku, kata Su Tang. Pintu segera didorong terbuka, dan Fang Yize melangkah keluar dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Su Tang, mengapa kamu di sini lagi? Tidak diterima. Su Tang tersenyum. Beraninya aku. Fang Yize menarik napas panjang. Apakah kamu sudah menjadi Grandmaster? Ya, Su Tang menjawab, jangan gugup. Aku di sini untuk memberimu hadiah. Hadiah apa? Tanya Fang Yize. Pemimpin perkumpulan rusa terbang emas, Mo Chaiking, telah meninggal, dan tetua ruang penyiksaan, Bai Bing, juga telah meninggal, kata Su Tang. Apa katamu? Mereka mati. Siapa pelakunya? Fang Yize terkejut. Apakah kamu terlalu bersemangat? Kata Su Tang. Tuan Mo telah berbuat baik padaku, kata Fang Yize. Su Tang, katakan padaku, siapa yang melakukannya? Aku punya satu, kata Su Tang. Fang Yize tertegun, dan raut wajahnya menjadi sangat rumit. Ia baru saja mengatakan bahwa Mo Chaiking telah berbuat baik padanya, dan Su Tang mengakui bahwa dialah pembasminya, membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, aku hanya membantu, kata Su Tang sambil tersenyum, dalangnya Bai Bing. Dia sudah lama merencanakan ini. Fang Yize terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba berkata, kenapa kau mengatakan ini padaku? Kau datang ke sini hanya untuk aku memberimu hadiah yang luar biasa, kata Su Tang. Singkatnya, Bai Bing menginginkan posisi pemimpin dan mengundangku untuk membantu. Dia menawarkanku keuntungan besar, jadi aku setuju. Namun, dia berkomplot melawanku dan mencoba membasmiku untuk membungkamku. Sayangnya, aku mengetahui rencananya, dan akhirnya aku membasminya. Wajah Fang Yize menegang. Kata-kata Su Tang mengungkapkan terlalu banyak informasi, dan dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Kamu bilang mau ngasih aku hadiah besar. Hadiah apa ini? Tanya Fang Yize sambil tersenyum kecut. Aku bilang kau bodoh, dan memang benar. Su Tang menggelengkan kepalanya. Bai Bing diam-diam memberi Putri Mo Chaiking obat-obatan untuk menciptakan ilusi bahwa ia tidak sadarkan diri, lalu membujuk Mo Chaiking untuk membawa putrinya ke kota Feilu untuk berobat. Ini semua petunjuk. Apa gunanya petunjuk-petunjuk ini? Fang Yize menjadi semakin bingung. Obat itu dibuat oleh seorang apoteker di ruang penyiksaan bernama Zhao Yong. Sebaiknya kau kendalikan dia dulu. Su Tang berkata, untuk membasmi Mo Chaiking, Bai Bing secara khusus meminta seseorang untuk mendapatkan racun bernama darah kupu-kupu dari markas. Ia meminta bantuan tetua apotek, Hulisan. Fang Yize mengerutkan kening saat dia mendengarkan, dan dia samar-samar mengerti apa yang dimaksud Su Tang. Ikuti aku nanti, kata Su Tang. Cari mayat Mo Chaiking dan Bai Bing, lalu sembunyikan dan hubungi markas. Pimpinan Anisasi telah dibasmi, dan tetua ruang penyiksaan juga telah meninggal. Markas pasti akan menyelidikinya. Kau ingat kedua orang itu. Menjual mereka ke markas akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mata Fang Yize berkedip. Dengan begitu, kau akan terlihat oleh markas besar, kata Su Tang. Mereka akan menganggapmu cakap dan pintar. Setidaknya, mereka akan mengingat namamu, yang akan sangat bermanfaat bagi masa depanmu. Su Tang, kenapa kau membantuku seperti ini? Fang Yize berkata perlahan. Kita berteman, kan? Su Tang mendesah. Membantumu mencapai tujuan yang lebih tinggi bukanlah hal yang buruk. Terima kasih. Fang Yize juga menghela napas tapi bagaimana aku tahu petunjuk ini? Itu urusanmu sendiri. Su Tang tersenyum. Ada banyak cara. Misalnya, kau tak sengaja mendengar percakapan mereka. Atau, misalnya, Bai Bing berada di bawah tekanan psikologis yang terlalu besar sebelum aksinya dan mengungkapkan beberapa petunjuk.
Kau tidak tahu alasannya saat itu, tetapi kemudian menyadari bahwa itu untuk membasmi Mo Chaiking. Mungkin aku terlalu menyederhanakannya. Aku tidak tahu sekte Gu IBL-mu. Su Tang melanjutkan, apakah kau bisa menciptakan cerita yang sempurna tergantung padamu? Apakah kau ingin memikirkannya matang-matang sebelum ikut denganku, atau kau ingin melakukannya sekarang? Jangan khawatir, tidak akan ada yang menemukan mayat Mo Chaiking dan Bai Bing. Apakah kamu yakin itu darah kupu-kupu? Tanya Fang Yize. Itu darah kupu-kupu, kata Su Tang, saat itu, Bai Bing tidak mungkin berbohong padaku. Jika dia berbohong padaku, itu tidak akan berarti apa-apa. Oke. Fang Yize memaksa dirinya untuk meredam pikirannya yang bergejolak. Su Tang telah memberinya hadiah yang sungguh luar biasa. Qixiangbao sedang kacau balau, pemimpinnya telah dibasmi, para tetua ruang penyiksaan bersalah, dan para tetua apotek juga terlibat. Kekacauan ini telah melenyapkan separuh tokoh penting perkumpulan rusa terbang emas, dan beberapa posisi pasti akan kosong. Jika dia berinisiatif menghubungi markas besar dan menyerahkan petunjuk, kemungkinan besar dia akan berada di antara posisi-posisi itu. Apakah kau sudah menemukan jawabannya? Tanya Su Tang. Aku akan pergi bersamamu sekarang, kata Fang Yize. Apa yang harus kita lakukan dengan benda di tanah ini? Su Tang menatap Fang Yize. Fang Yize terdiam sesaat dan menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Di pagi hari, sinar matahari pertama bersinar dari langit. Semak berduri yang tumbuh di sepanjang dinding gunung merasakan sinar matahari dan perlahan mulai menggeliat. Beberapa burung skylark terbang turun dari puncak pohon dan hinggap di rerumputan di dekatnya, mencari makan dan bernyanyi riang. Saat matahari terbit, bulan terbenam, dan bintang-bintang bergerak, semakin banyak burung dan hewan berkumpul di sini. Ada sebuah koin emas yang tergeletak tenang di rerumputan. Terkadang hujan turun, terkadang cerah dan berangin. Seiring waktu, koin emas itu tertutup lapisan debu tebal. Diperkirakan dalam beberapa hari, koin itu akan terkubur seluruhnya di bawah tanah. Suatu pagi, semak berduri di dinding gunung bergerak perlahan ke samping tanpa angin, dan kemudian sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari gua di dalam. Seolah terlalu lama berada dalam kegelapan, Su Tang merasa sedikit tidak nyaman dengan sinar matahari yang terang. Tanpa sadar, ia menyipitkan mata dan melihat sekeliling perlahan. Beberapa burung skylark kecil tampak tidak takut padanya. Mereka terbang ke bahu Su Tang, mengepakkan sayap mereka tanpa henti dan memanggil-manggilnya dengan nyaring. Su Tang percaya pada prinsip mata ganti mata dan gigi ganti gigi, dan dipengaruhi oleh pohon takdir kuno. Dalam arti tertentu, ia menjadi cermin. Jika pihak lain bersikap baik, ia akan merasa kasihan. Jika pihak lain bersikap kasar, ia akan memiliki niat untuk menyakiti. Oleh karena itu, burung skylark yang lemah tidak akan takut kepada Su Tang, dan binatang buas itu akan lari saat mencium bau napas Su Tang. Su Tang menghela napas panjang, lalu bayangan hitam melayang keluar dari tubuhnya dan berdiri diam di rerumputan. Boneka ajaib itu tidak banyak berubah, tetapi di tengah asap, ada benda merah yang berdetak perlahan, itulah jantung Ibel. Su Tang sedikit mengernyit, mencoba mengendalikan boneka ajaib itu dengan pikirannya. Dulu, ia bisa mengendalikan boneka ajaib untuk bertarung, tetapi ia hanya bisa melakukan gerakan besar seperti menerkam dan menebas. Semakin kecil gerakannya, semakin sulit, misalnya membalik halaman buku atau mengambil daun. Boneka ajaib itu berbalik ke arah Su Tang, lalu berjalan perlahan ke arahnya, lalu mengulurkan tangannya yang samar, seolah ingin berjabat tangan dengan Su Tang. Tatapan Su Tang tiba-tiba teralihkan, dan boneka ajaib itu pun berubah menjadi gumpalan asap dan melayang ke tubuh Su Tang. Su Tang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang ada sedikit peningkatan, tetapi masih jauh dari cukup. Setelah mengaktifkan boneka ajaib itu, ia harus terus mengendalikannya dengan pikirannya, sehingga boneka itu tidak bisa bertahan lama, paling lama 1 menit. Bahkan jika tidak terkena pukulan, boneka ajaib itu akan menghilang dengan sendirinya. Waktunya sekarang lebih lama, hingga 2 atau 3 menit, dan saya dapat mengendalikan boneka ajaib untuk melakukan beberapa gerakan sederhana. Ada 4 jiwa roh lagi di otak, sehingga jumlahnya menjadi 13. Jiwa yang sempurna, hati Ibel, level 4. Semangat, staf besar, level 9. Jiwa, pedang pendek, level 9. Jiwa yang sempurna, pedang Fei Hong, level 2. Hati Ibel, seperti cincin zirah Ibel, menjadi roh yang sempurna setelah dimurnikan. Su Tang mulai bertanya-tanya apakah Dewa Ibel yang menghancurkan hati Ibel dan cincin zirah Ibel telah melakukan sesuatu di balik layar. Jika tidak, akan sulit menjelaskan mengapa topeng zirah Ibel awalnya tidak berguna, sementara hati Ibel dan cincin zirah Ibel keduanya memiliki sejumlah kekuatan. Yang lebih sulit dijelaskan lagi adalah bahwa hati Ibel dan cincin zirah Ibel jatuh ke tangan orang yang sama. Namun, ini semua adalah akun lama dan tidak ada cara untuk memeriksanya. Saat Su Tang hendak pergi,
pandangannya tiba-tiba tertuju pada rumput. Ia tertegun sejenak, lalu membungkuk untuk mengambil koin emas dan menyeka debu dari koin itu dengan ujung jarinya. Jika ia ingat dengan benar, setelah menemukan gua ini, ia memutuskan untuk memurnikan hati Ibel di sana. Sebelum memasuki gua, ia meminum pil transformasi alam. Ketika ia mengeluarkan botol porselen kecil itu, ia secara tidak sengaja mengeluarkan koin emas, yang jatuh ke tanah. Ia terlalu malas untuk mengambilnya saat itu, jadi ia meminum pil transformasi alam dan masuk ke dalam. Mungkinkah koin emas itu? Dalam persepsinya, pemurnian selesai hanya dalam sekejap, tetapi koin emas itu sudah tertutup debu tebal. Sudah berapa lama? Su Tang tiba-tiba merasa perutnya keroncongan dan tubuhnya terasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah ia diselimuti lumpur. Ia mengangkat tangannya dan mengendus, dan raut jijik muncul di wajahnya. Baunya. Saya ingat ketika saya datang ke sini, saya melewati sebuah sungai. Su Tang melompat, melayang di udara, dan melesat maju. Tak lama kemudian, Su Tang melihat aliran sungai, dan tubuhnya pun hanyut. Ia melepas pakaiannya dan melompat ke dalam aliran sungai. Merasakan kelembapan air yang mengalir, Su Tang menghela napas lega. Sesaat kemudian, ia mendapati bahwa bersama napasnya, helayan-helayan sutra hitam merembes keluar dari tubuhnya dan hanyut di aliran sungai. Bukan kekuatan baju sakti yang hilang, melainkan kotoran di dalam tubuh yang terbuang bersama napas. Su Tang tiba-tiba teringat perkataan Wen Xiang, bahwa leluhur agung adalah seorang kultivator sejati karena ia telah lolos dari tubuh fana. Tampaknya aku semakin dekat ke alam leluhur agung selangkah demi selangkah. Su Tang tidak terkejut maupun senang, dia tetap tenang dan menyipitkan matanya. Setelah lebih dari setengah jam, Su Tang akhirnya merasa segar kembali. Ia berdiri dan berjalan ke sungai, memunguti pakaian yang baru saja ia lempar ke tanah, menemukan batu yang cocok, berjongkok, dan mulai menggosoknya. Su Tang memang jago membasmi dan membakar, tapi ia jauh dari jago mencuci pakaian. Gerakannya agak canggung dan ia ragu dengan kekuatannya. Butuh lebih dari 1 jam baginya untuk merasa puas. Tiba-tiba ia mulai merindukan aroma. Si Xiaoru dan Mei Fei tidak pandai melakukan pekerjaan sepele seperti itu. Wen Xiang, yang tumbuh besar di daerah kumuh, hanya bisa mencium aroma. Setelah mengenakan pakaian basah, Su Tang memegang bola kristal yang menyala di tangannya. Ia kemudian memadamkan api, dan kabut tebal langsung mengepul dari pakaian tersebut. Hanya dalam beberapa menit, pakaian itu pun kering. Akhirnya semuanya selesai. Su Tang melihat sekeliling dan menemukan asap mengepul dari hutan di kejauhan. Ia berjalan menuju ke arah asap itu. Setelah menyingkirkan semak-semak, sebuah perkemahan sementara muncul di hadapan kami. 7 atau 8 pria dan wanita tampak sibuk di perkemahan. Mereka berkemah di sini tadi malam dan sekarang sedang menyiapkan sarapan serta berkemas untuk berangkat. Tepat pada waktunya, Su Tang berjalan menuju perkemahan. 7 atau 8 pria dan wanita itu berhenti dan menatap Su Tang dengan waspada. Halo, kata Su Tang dengan suara keras. Ada yang salah. Seorang gadis melangkah keluar dari kerumunan. Kamu, mata Su Tang tertuju pada api unggun, bisakah kamu menjual salah satu bebek liarmu kepadaku? Berapa harga seekor bebek liar? Gadis itu tertawa. Melihat Su Tang hanya meminta makanan, ia pun merasa lega. Lalu ia berjalan ke api unggun, mengambil bebek panggang dari panggangan, mengamatinya dengan saksama, berbalik, dan melemparkan bebek panggang itu kepada Su Tang. Kau datang di waktu yang tepat. Sudah matang. Siap dimakan. Su Tang tidak mau menerima apapun dari orang lain begitu saja, tetapi pihak lain tampak sangat murah hati. Ia bersikeras untuk membayar, yang sebenarnya kurang baik. Setelah menerima bebek panggang, ia tersenyum dan berkata, terima kasih. Sama-sama, kata gadis itu. Su Tang tidak melanjutkan perjalanan menuju perkemahan. Ia menemukan gundukan tanah untuk duduk, mematahkan kaki bebek, dan mengunyahnya perlahan. Para pria dan wanita juga mulai makan. Tak lama kemudian, seorang pria memanggil, saudaraku, apakah Anda ingin minum anggur? Setelah berkata demikian, ia mengangkat kantong anggur dan mengocoknya. Su Tang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis yang tadi mengobrol dengan Su Tang memarahinya sambil tersenyum, kau pikir semua orang pemabuk sepertimu? Minum sepagi ini. Pria itu terkekeh, lalu mengangkat kantong anggurnya dan menyesapnya beberapa kali. Ia lalu berteriak, saudaraku, berani sekali kau datang ke Tao Hua Yuan sendirian. Aku hanya jalan-jalan, kata Su Tang. Enak, kan? Seru gadis lain. Keahlian memasak kapten kita memang top. Semua orang bilang kalau dia berhenti menjalankan misi, dia bisa buka restoran dan jadi koki. Dia pasti bisa masak sebanyak sekarang. Makanlah, kau tidak boleh diam saja saat ini. Teriak gadis yang tadi berbicara dengan Su Tang. Ini benar-benar bagus, kata Su Tang.
Alasan mengapa pihak lain begitu antusias terhadap Su Tang saat pertama kali bertemu sepenuhnya karena penampilan dan temperamennya. Konon, wanita cantik populer di mana-mana, begitu pula pria tampan. Su Tang awalnya sangat tampan, dan dengan integrasi pohon takdir kuno, temperamennya menjadi sangat menular, dan senyumnya hangat dan cerah, yang membuat orang merasa dekat dengannya dengan mudah. Terus terang, jika penampilan Su Tang sebagus Tong Fei, bahkan jika dia menyelamatkan Wen Xiang lebih dari selusin kali, Wen Xiang tidak akan bersamanya. Jika itu si Xiaoru, dia pasti akan merasa sangat terhina dan akan mengangkat pedang untuk memburu Su Tang sejak lama. Tiba-tiba sebuah roket melesat dari balik pegunungan dan hutan yang jauh, melesat lurus ke angkasa, lalu meledak dengan suara dentuman keras, dan suara tumpul menyebar ke segala arah. Para pria dan wanita tercengang. Mereka berdiri dan melihat ke arah roket itu terbang. Ini Nona Wan. Nona Wan dalam bahaya. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil uang dari masyarakat dan bantu mereka terbebas dari bencana. Ayo. Bagus. Para pria dan wanita itu tanpa repot-repot mengemasi barang-barang mereka dan melangkah menuju roket. Wanita di depan berhenti, mengangguk cepat kepada Su Tang, dan berkata sambil tersenyum, paksa kami pergi dulu. Sampai jumpa lagi jika beruntung. Kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Su Tang tersenyum. Para pria dan wanita menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Su Tang terus makan perlahan. Bebek panggang utuh itu berubah menjadi tumpukan tulang yang patah. Ia berdiri dengan malas, berjalan ke dalam perkemahan, mengambil selembar kain yang terbuang, dan menyeka tangannya. Ia tidak terburu-buru. Meskipun roket lepas landas dari lokasi yang jaraknya lebih dari 10 mil dari sini, dengan bantuan pepohonan di seluruh pegunungan, kemampuan inderanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat, yang membuktikan bahwa pertempuran belum pecah. Nona Wan, mungkinkah dia dari keluarga Wan di kota Feilu? Su Tang ingat bahwa Wan Ai dan Wan Ke, kakak beradik, telah banyak membantu Wen Xiang. Jika ini benar-benar menyangkut keluarga Wan, ia pasti akan membantu. Di hutan, kedua belah pihak terlibat dalam situasi yang menegangkan. Satu pihak dipimpin oleh seorang gadis muda, adik Wan Ai, Wan Ke. Semakin banyak prajurit berkumpul di sekitarnya, seolah-olah mereka telah melihat roket dan bergegas untuk memberikan dukungan. Pihak lainnya dipimpin oleh seorang pria tua berambut putih, berjanggut, dan bertubuh kurus. Ia menatap para prajurit di pihak lawan dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan. Penatua Hu, jangan pergi terlalu jauh. Kata Wan Ke kata demi kata. Nyawa saudaraku sedang di ujung tanduk, dan dia sangat membutuhkan Konggu Binglan untuk membuat obat. Aku sudah menyewa lebih dari selusin tim prajurit dan mencari begitu lama, tetapi aku hanya menemukan beberapa tanaman. Mengapa aku harus menjualnya kepadamu? Konggu Binglan ini sangat berguna bagi sekte kita. Pria tua itu berkata dengan nada dingin lagi pula, aku bukan lagi tetua apotek. Senior Hu, begini saja. Wan Ke menarik napas dalam-dalam, aku punya 4 tanaman total. Aku akan memberimu 2, anggap saja ini hadiah dariku. Boleh. Nak, kau benar-benar tidak mengerti. Pria tua itu menggelengkan kepala dan berkata, aku mau ke 4 anggrek es Hollow Valley ini. Sebutkan saja harganya. Nak, selagi aku sedang senang, sebaiknya kau ambil saja uangnya dan pergi. Kalau aku menyesal nanti, kau bahkan tidak akan sempat menangis. Hu Lisan, Wan Ke, tak tahan lagi, berteriak marah dengan suara lirih. Biasanya ia berbicara dengan suara lembut dan halus, tetapi tiba-tiba alisnya terangkat dan matanya terbelalak lebar, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Aku tahu kau telah dicopot dari jabatanmu sebagai tetua, jadi kau bertekad untuk meraih prestasi besar. Tapi apa kau benar-benar berpikir keluarga Wanku terbuat dari tanah liat? Bagaimanapun, Hu Lisan sudah berusia 70-an, dan biasanya sangat dihormati. Terlebih lagi, ia baru saja dicopot dari jabatannya sebagai penatua, dan dipenuhi rasa dendam. Ketika seorang gadis muda mengungkap privasinya, niat membasmi tiba-tiba muncul di hatinya gadis, kau sedang mencari kematian. Sudah ada 50 atau 60 prajurit berkumpul di kedua sisi Wan Ke. Melihat pertempuran telah pecah, mereka buru-buru menghunus senjata dan berdiri di depan Wan Ke. Para pengikut Hu Lisan pun tak mau kalah dan ikut maju beberapa langkah. Seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Hu Lisan mendesah, lalu melangkah maju perlahan. Setiap langkah yang diambilnya, aura yang dipancarkannya semakin kuat. Setelah berjalan belasan langkah, para prajurit di sekitar Wan Ke tiba-tiba tampak pucat dibandingkan dengannya. Guru besar, Wan Ke memiliki 7 atau 8 praktisi tingkat Grandmaster. Meskipun ada pepatah yang mengatakan harimau yang baik tidak akan mampu melawan sekawanan serigala, jika serigala-serigala itu membasmi harimau, berapa banyak yang akan tersisa? Orang menyebalkan dari sekte Gu Ibel, kalian seperti api yang tak terpadamkan, tapi angin musim semi membawa kehidupan baru.
Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari hutan. Aku sudah membasmi satu demi satu, tapi mereka masih tak terbasmi. Apa kalian benar-benar harus membiarkanku pergi ke Bukit Bodao dan menghancurkan sekte kalian sebelum kalian bisa bersikap baik? Hu Lisan membeku di tempat, lalu mencibir, sungguh sombong. Su Tang berjalan keluar perlahan dari semak-semak, sambil mengamati Hu Lisan dari atas ke bawah saat dia berjalan, dengan sedikit seringai di wajahnya. Melihat Su Tang, Wan Ke hampir tak percaya dengan matanya. Ia menggosok matanya kuat-kuat, lalu membukanya kembali. Setelah memastikan itu Su Tang, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ia membuka mulut untuk berteriak, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan suaranya berubah. Hai. Apa yang kau bicarakan? Tanya Su Tang, apa kau tidak ingat namaku? Atau kau lupa siapa aku? Tuan Su, Wan Ke tampak sangat malu. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Apakah kau mencoba membuat masalah? Hu Lisan mencibir. Membuat onar, Su Tang mengalihkan perhatiannya kembali ke Hu Lisan. Sarkasme di matanya semakin kuat. Hu Lisan, tetua apotek dari perkumpulan rusa terbang emas. Seharusnya mereka sudah menyingkirkanmu dari jabatan tetua sejak lama. Kecerdasanmu jauh lebih rendah daripada gadis di bawah umur ini. Tuan Su, apa aku menyinggungmu? Kenapa kau menjebakku seperti ini? Teriak Wan Ke dengan nada genit. Ekspresi Hu Lisan muram dan ragu. Ia masih berusaha memahami maksud Su Tang. Ada apa dengan pikirannya? Dia jelas tahu siapa aku, tapi dia tidak berani meneleponku. Itu karena dia tidak mengerti maksudku dan tidak ingin memaksaku memilih. Su Tang berkata dengan tenang, kalian, Sekte Guibel, hanyalah segerombolan kecoa. Terjerat oleh kalian akan selalu menimbulkan masalah. Jika dia memanggil namaku di depan umum, dia akan memaksaku membasmi kalian. Hu Lisan tiba-tiba tersadar dan berkata dengan nada meremehkan, semua orang bilang putri keluarga Wan sangat berbakat. Bakat, mungkin aku tidak mengatakannya, tapi dia cukup pintar. Apakah orang ini bodoh? Kata Su Tang kepada Wan Ke. Wan Ke tidak dapat menahan tawa kerasnya. Aku memintanya untuk meneleponku. Apa kau tidak mengerti apa yang akan kulakukan? Su Tang berkata, pertama, aku ingin memberitahu orang lain bahwa aku tidak peduli dengan sekte Guibelmu. Kedua, aku ingin membasmi seseorang. Sebelum dia selesai berbicara, Su Tang melesat maju bagai kilat, mengayunkan kedua pedangnya dengan kedua tangan, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan dan fluktuasi kekuatan spiritual yang menyesakkan, menyebar ke seluruh hutan bagai tsunami. Ketika Hu Lisan merasakan fluktuasi kekuatan spiritual Su Tang yang mengerikan, raut wajahnya berubah dan ia mundur dengan cepat. Para prajurit di belakangnya terlambat bereaksi. Saat mereka menyadari ada yang tidak beres, Su Tang sudah mendekat. Cahaya pedang kembali berubah menjadi hujan darah yang berhamburan. Dalam sekejap, 7 atau 8 pengikut Hu Lisan dirobohkan oleh Su Tang. Su Tang menatap Hu Lisan dengan tatapannya. Semua praktisi tingkat Grandmaster memiliki senjata spiritual yang relatif baik. Setelah disempurnakan, mereka setidaknya akan mendapatkan jiwa spiritual tingkat 8 atau 9. Selain itu, ia memiliki ide untuk membuka jalan bagi Fang Yis. Hu Lisan dipecat karena Fang Yis telah menyerahkan petunjuk kepada markas. Maka Hu Lisan pasti membenci Fang Yize, dan mempertahankannya cepat atau lambat akan menjadi masalah. Tapi, bukankah markas besar Sekte Guibel bereaksi terlalu cepat? Baru beberapa hari, dan mereka sudah memecat Hu Lisan. Api peperangan berkobar, dan para prajurit di sekitar Wan Ke menatap Wan Ke. Wan Ke ragu sejenak, lalu berteriak keras basmi. Teriakan Wan Ke begitu jelas hingga Su Tang tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Para prajurit di pihak Wan Ke berteriak dan menyerbu ke arah pengikut Hu Lisan. Hu Lisan terlempar kembali 100 meter dalam sekejap mata. Baru kemudian ia menyadari bahwa Su Tang sangat cepat. Ia tak punya cara untuk melarikan diri. Ia berbalik dan meraung, beraninya kau, nak. Cahaya pedang Hu Lisan menembus jarak lebih dari 10 meter dan menyerang dada Su Tang. Su Tang mengangkat tangan kirinya dengan santai, dan pedang Fei Hong tiba-tiba menjadi terang, dan cahaya pedang yang dilepaskan Hu Lisan pun hancur berkeping-keping. Sebelum Hu Lisan dapat melepaskan pedang kedua, Su Tang telah melompat sejauh lebih dari 10 meter dan mengayunkan pedang Taiso di tangan kanannya ke arah kepala Hu Lisan. Hu Lisan menggertakkan giginya dan mengangkat pedangnya untuk menangkis. Boom! Di tengah hujan cahaya yang berhamburan, Hu Lisan jatuh tersungkur ke tanah seperti lalat yang ditepuk. Wajahnya berubah dari merah menjadi biru, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Su Tang jatuh dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan pedang lain. Hu Lisan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar ke samping. Serangan Su Tang jelas tidak disertai teknik spiritual yang memadai. Dengan kata lain, siapapun dengan kekuatan spiritual sedalam Su Tang bisa melakukannya, tetapi ia tidak bisa menahannya. Bahkan mantan pemimpin Mo pun tidak bisa menahannya, bahkan satu pukulan pun. Terlebih lagi,
si Master Mo telah mencapai puncak status Grandmaster-nya lebih dari 1 dekade yang lalu. Siapakah sebenarnya anak Su ini sebelum dirinya? Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, mungkinkah dia adalah leluhur hebat dunia game? Semakin Hu Lisan memikirkannya, semakin cemas ia, dan matanya pun tak fokus. Su Tang terus mengejar Hu Lisan, dan kedua pedangnya menebas ke arah kepala Hu Lisan. Kali ini, Hu Lisan tidak berani menghentikannya. Ia menyusutkan tubuhnya dan terpental mundur. Meskipun Hu Lisan tahu bahwa bersembunyi seperti ini bukanlah solusi dan dia bisa bersembunyi sekali atau 2 kali, tetapi tidak 3 atau 4 kali, tetap saja bagus untuk bisa berjuang lebih lama. Hanya Su Tang dan Hu Lisan yang mencapai tingkat Grandmaster, dan kecepatan mereka jauh melampaui para prajurit yang hadir. Dalam sekejap mata, mereka telah melintasi bukit untuk mengejar. Wan Ke awalnya memerintahkan beberapa tim prajurit untuk datang dan membantu Su Tang, tetapi melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar sama sekali, mereka terpaksa berbalik dan mengepung para prajurit Sekte Gu Ibel yang melarikan diri. Status Hu Lisan memang telah merosot, karena para pengikutnya tidak memiliki daya tempur dan tidak sebanding dengan para pejuang pengembara. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka terbasmi atau tertangkap, dan tak seorang pun lolos. Pada saat ini, Hu Lisan bergegas keluar dari hutan dan tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di udara. Mendongak, ia melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam terbang ke arahnya. Ia menunjukkan ekspresi gembira dan bergegas maju sambil berteriak Penatua Tai, "Selamatkan aku, selamatkan aku." Orang tua berpakaian hitam itu memperlihatkan ekspresi terkejut, lalu menghunus pedang panjang dari pinggangnya dan berteriak, "Hati-hati." Su Tang mendekat dengan cepat dari belakang, mengayunkan kedua pedangnya. Pedang Taiso di tangan kanannya menusuk punggung Hu Lisan, sementara pedang Fei Hong di tangan kirinya menebas lutut Hu Lisan. Hu Lisan merasakan bahaya dan segera berbalik, mengulurkan pedangnya untuk mencoba menghalangi cahaya pedang yang dilemparkan oleh Su Tang. Boom! Dengan suara tabrakan yang tumpul, tubuh Hu Lisan bergetar hebat dan ia terlempar mundur tanpa sadar lagi. Namun, ada kegembiraan di mata Hu Lisan. Awalnya ia ingin menggunakan kekuatan Su Tang yang dahsyat untuk melarikan diri. Ketika Su Tang mengejarnya lagi, rekan-rekannya juga datang. Hu Lisan mengerahkan kekuatan spiritualnya dan mencoba mempercepat proses mundurnya, tetapi tiba-tiba ia menyadari bahwa tubuhnya tak terkendali. Detik berikutnya, Hu Lisan menyaksikan pemandangan tragis yang membuatnya ingin mencungkil matanya. 2 anak sapi tertinggal di tempatnya yang hancur. Su Tang terbang maju lagi, dan cahaya pedang menyapu leher Hu Lisan, dan kepalanya melayang dari lehernya dan terbang tinggi ke langit. Su Tang mengayunkan pergelangan tangannya dan bunga pedang, lalu berhenti dan menatap diam-diam ke arah lelaki tua berpakaian hitam di seberangnya. Di belakangnya, tubuh Hu Lisan, yang menyemburkan darah, perlahan jatuh. Orang tua berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam dan mengamati Su Tang dari atas ke bawah. Tatapan Su Tang tertuju pada pedang panjang di belakang lelaki tua berpakaian hitam itu. Ia tersenyum dan melangkah maju perlahan. Ia masih memiliki 5 lubang spiritual kosong dan sangat membutuhkan senjata spiritual. Ia tidak lagi peduli dengan senjata spiritual biasa. Kesempatan ini langka dan tidak akan pernah kembali. "Apakah kamu dari Sekte Gu Ibel?" tanya Su Tang. "Ya," pria tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan." Tubuh Su Tang melayang, dan ia mengayunkan kedua pedangnya ke arah lelaki tua berbaju hitam itu. Lelaki tua berbaju hitam itu menunjukkan ekspresi marah, mundur selangkah, lalu menghunus pedang panjang di belakang bahunya. Su Tang sangat cepat, dan lelaki tua berbaju hitam itu juga tidak lambat. Dalam sekejap, kedua belah pihak telah bertukar 7 atau 8 serangan pedang. Dari segi kekuatan, setiap tabrakan berimbang. Su Tang sedikit terkejut, sementara lelaki tua itu mencibir. Su Tang mengangkat pedang Dazeng lagi dan mengarahkannya ke tenggorokan lelaki tua berpakaian hitam itu. Lelaki tua itu mengangkat pedangnya untuk menangkisnya. Su Tang mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya dan bersiap untuk tabrakan. Tabrakan hebat antar praktisi akan membahayakan tubuh. Praktisi yang telah mengalami pertempuran berulang kali biasanya mengembangkan naluri untuk mengalirkan pembuluh darah spiritual mereka sebelum tabrakan untuk meminimalkan guncangan dan melindungi tubuh mereka. Pergelangan tangan lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, dan pedangnya melepaskan gaya gravitasi yang tidak dapat dijelaskan, menarik pedang Su Tang ke tempat di mana. Su Tang merasa sangat tidak nyaman, seperti ketika ia tiba-tiba menginjak udara kosong saat berlari. Pedang Taiso-nya jelas menempel pada pedang lawan, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak dapat dilepaskan, seolah-olah ia telah memotong sesuatu yang sangat lengket dan lunak. Orang tua itu mengangkat pedangnya lagi, dan cahaya pedang itu tiba-tiba menyambar ke arah dada Su Tang bagaikan kilat. Pedang Taiso di tangan Su Tang tercabut, dan sirkulasi pembuluh darah spiritual di tubuhnya pun sedikit tersendat. Karena tabrakan yang diharapkan tak terjadi,
kekuatan yang terkumpul tak dapat disebar, dan malah menjadi penghalang bagi serangan berikutnya. Su Tang terkejut, lalu bayangan hitam samar melintas di kepalanya. Sesaat kemudian, ia langsung bertukar tempat dengan bayangan hitam itu, dan cahaya pedang yang disapu lelaki tua berpakaian hitam itu melintas di bawah kakinya. Su Tang meraung dan menebas dengan kedua pedangnya dari udara. Kali ini, lelaki tua dalam bayangan hitam itu terkejut. Ia kemudian menepis cahaya pedang dan mundur sambil membubarkan kekuatan pedang yang dilepaskan Su Tang. Kurang dari 2 napas telah berlalu sejak pertempuran pecah, tetapi dahi Su Tang sudah sedikit berkeringat, dan lelaki tua berpakaian hitam itu juga tampak hikmat. Rahasia spiritual macam apa itu? Tanya lelaki tua berpakaian hitam itu dengan suara berat, kau tidak punya guru. Bagaimana kau tahu aku tidak punya majikan? Su Tang menjawab dengan acuh tak acuh. Karena pedang-pedangmu adalah benda mati, mereka tidak memiliki roh pedang sama sekali, sungguh disayangkan. Mereka semua adalah senjata spiritual kelas atas, sungguh sia-sia bakatnya, kata lelaki tua berbayang hitam itu. Aku masih belum begitu mengerti. Su Tang tersenyum dan berkata, apakah memiliki roh pedang ada hubungannya dengan apakah aku punya guru? Tentu saja itu sangat penting, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan nada sarkastis, setiap pedang punya niat pedangnya sendiri yang unik. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan pedang roh seperti palu, mengayunkannya sembarangan. Kalau kau punya guru, dia tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Su Tang menggelengkan kepalanya. Ia terlalu malas untuk membantah. Meskipun belum mempelajari teknik khusus apapun, ia menguasai keterampilan bertarung di medan perang dunia lain. Semakin sederhana, lebih lugas, dan lebih cepat, semakin baik. Ia tidak pernah membahas arti pedang atau kendo, dan tidak mengejar kecantikan. Sepertinya kau punya dendam terhadap sekte Gu Ibelku. Tanya lelaki tua berpakaian hitam itu. Ya, Su Tang menjawab dengan santai. Mengapa kalian menjadi musuh? Tanya lelaki tua berpakaian hitam itu. Kalau begitu, kau harus bertanya pada orang-orangmu, kata Su Tang, kaulah yang tidak pernah selesai dengan masalah ini. Lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakannya, kata lelaki tua berjubah hitam itu. Yang mulia, tanpa seorang guru pun yang membimbing Anda, telah sampai sejauh ini. Sungguh sebuah keajaiban. Jika Anda bersedia mengesampingkan dendam masa lalu dan bergabung dengan Sekte Gu Ibel, saya dapat mengatur agar markas besar membawa Anda ke Paviliun Tian Kue Changjian. Ada ribuan teknik spiritual yang tersedia untuk Anda pilih, dan seseorang juga akan mengajari Anda cara menyempurnakan niat pedang Anda. Su Tang tercengang. Apa-apaan ini? Apakah mereka sangat membutuhkan bakat? Tuan, kesempatan ini tidak tersedia untuk semua orang. Pria tua berpakaian hitam itu berkata, untuk bergabung dengan Sekte Gu Ibel kami, Anda membutuhkan keberuntungan. Untuk memasuki Paviliun Pedang Surgawi, Anda membutuhkan lebih banyak keberuntungan. Siapa yang mengajariku? Su Tang berkata sambil tersenyum, kultivator agung di Paviliun Tian Kue Changjian. Tidak ada kultivator hebat di Paviliun Tian Kue Changjian. Ekspresi pria tua berpakaian hitam itu sedikit malu. Namun, para instruktur di sana semuanya kultivator berpengalaman. Kekuatan mereka mungkin tidak sebaik Anda, tetapi pencapaian mereka dalam ilmu pedang jauh melampaui Anda. Bisakah kau membiarkanku masuk? Tanya Su Tang. Tentu saja, pria tua berjubah hitam itu sangat gembira. Ia merasa telah berhasil membujuk Su Tang dan mendapatkan sekutu yang kuat bagi Sekte Gu Ibel. Ia kemudian mengeluarkan sebuah plakat kayu dari sakunya dan melemparkannya kepada Su Tang. Ini kartu keanggotaanmu. Aku seorang tetua Paviliun Changjian di markas besar. Karena serangkaian kecelakaan yang menimpa perkumpulan Feilu, markas besar memindahkanku ke kota Feilu untuk sementara waktu mengambil alih situasi. Su Tang tidak mengambilnya dengan tangannya. Sebaliknya, ia mengangkat pedangnya dan menjepit papan kayu itu. Ia mengamatinya dengan saksama sejenak dan merasa lega ketika melihat tidak ada yang aneh pada papan itu. Bolehkah aku bertanya namamu? Tanya Su Tang. Nama keluargaku Ou, dan nama pemberianku Qi, kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Teknik pedang apa yang sedang kau latih? Jangan bilang itu pedang Tai Chi. Su Tang teringat gravitasi magis tadi. Apa itu pedang Tai Chi? Pria tua berpakaian hitam itu terkejut dan berkata, saya berlatih Dingguang Jue, jadi pedang ini juga disebut pedang Dingguang. Aku tahu itu mustahil. Su Tang mendesah, lalu tiba-tiba melesat maju dan mengayunkan pedangnya ke leher lelaki tua berpakaian hitam itu. Tuan, orang tua berpakaian hitam itu terkejut dan berteriak sambil mundur. Su Tang tidak berkata apa-apa lagi, dan mengejar ke depan, lalu mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang lainnya. Kamu, orang tua berpakaian hitam itu akhirnya marah dan menyerbu ke arah Su Tang dengan pedangnya. Su Tang tidak yakin, ia telah mengejar Hu Lisan dengan begitu mulusnya sehingga ia ceroboh. Ia tidak menyangka bahwa lelaki tua berpakaian hitam di depannya jauh lebih kuat daripada Hu Lisan, bahkan lebih kuat daripada Mo Chaiking.
Ia lengah sejenak dan hampir terluka oleh lawannya. Su Tang ingin balas dendam. Dalam bahasa dunia lain, ia ingin mencari tempat untuk bertarung. Ketika Wan Ke tiba di dekatnya dengan sejumlah besar prajurit, pertempuran antara Su Tang dan lelaki tua berpakaian hitam telah memasuki tahap yang sangat panas. Fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan, bagaikan tsunami, menyapu langit di atas pegunungan dan hutan. Kedua pria itu terkadang melesat ke angkasa bagai kapal kembang api, terkadang meluncur turun, terkadang melintasi hutan, dan terkadang berdiri tegak dengan pedang, melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Ilmu pedang Su Tang memang kalah dari lawannya. Meskipun teknik yang dikuasainya praktis, teknik-teknik itu terlalu monoton. Namun, wawasan dan kemampuan reaksinya yang mendekati batas memungkinkan Su Tang tetap tak terkalahkan. Terus terang saja, kalaupun Su Tang berbuat kesalahan terus-menerus, dia masih punya kesempatan untuk menebusnya. Tapi, kalau lelaki tua berpakaian hitam itu berani mengungkap kesalahan apapun, dia bisa langsung mati di tempat. Seiring berlalunya waktu, lelaki tua berpakaian hitam itu tampak semakin serius, dan akhirnya, cemas. Menahan satu benturan saja tidak ada apa-apanya, dan ia dapat menahan ratusan benturan. Namun, jika ia menahan ribuan atau bahkan puluhan ribu benturan berturut-turut, ia tidak akan mampu bertahan, karena kekuatan spiritualnya terbatas. Matahari perlahan terbit lebih tinggi. Lebih dari 1 jam telah berlalu, dan pertempuran antara Su Tang dan lelaki tua berpakaian hitam itu hampir berakhir. Fluktuasi kekuatan spiritual Su Tang sangat stabil, sementara wajah lelaki tua itu memerah. Pakaian dan rambutnya telah lama basah oleh keringat, dan dadanya naik turun dengan hebat. Namun, kekuatan pedangnya selalu stabil, ia menyerang dengan cepat dan bertahan dengan mantap, tetapi fluktuasi kekuatan spiritual yang dengan cepat menjadi kacau telah mengungkapkan situasi aslinya. Su Tang tersenyum. Ia bisa merasakan bahwa pihak lain tak mampu lagi bertahan. Ia pun segera mengayunkan pedangnya dan menusuk dada lelaki tua berpakaian hitam itu. Lelaki tua berpakaian hitam mengangkat pedangnya untuk menangkis. Tindakannya tepat waktu dan sudutnya sempurna, tetapi hasilnya mengecewakan. Saat pedang-pedang itu berbenturan, lelaki tua berpakaian hitam itu tak lagi mampu memegang gagangnya. Pedang itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke hutan saat berputar. Sosok Su Tang terbang ke depan, tangannya terentang bagaikan kilat, pedang Da Zeng menusuk dada lelaki tua berpakaian hitam itu, dan pedang Fei Hong lainnya menusuk perut lelaki tua berpakaian hitam itu. Detik berikutnya, Su Tang tiba-tiba menghunus pedangnya, dan hujan darah pun turun dari langit. Kemudian, lelaki tua berpakaian hitam itu jatuh dari udara, mematahkan beberapa dahan, dan jatuh terbanting ke rerumputan. Sosok Su Tang jatuh dan mendarat di dekat lelaki tua berpakaian hitam itu. Lelaki tua berpakaian hitam itu menutupi dadanya dengan kedua tangan dan berjuang untuk bangun, tetapi sayangnya kekuatan spiritualnya telah lama terkuras dan ia terluka parah dan tidak bisa bergerak. Apa gunanya roh pedang? Tanya Su Tang acuh tak acuh. Melihat mata lelaki tua berpakaian hitam itu dipenuhi duka, amarah, dan kengganan, ia berhenti sejenak, lalu mengubah kata-katanya mungkin ada gunanya. Apakah aku benar-benar harus mempelajarinya? Orang tua berpakaian hitam itu tidak mampu lagi menjawab, matanya perlahan tertutup. Su Tang berjalan mendekat, menusuk leher lelaki tua berpakaian hitam itu dengan ringan menggunakan pedang Da Zeng, lalu mencabutnya. Gerakannya sangat ringan, tetapi pedang Da Zeng sudah menembus leher lelaki tua berpakaian hitam itu. Kemudian, Su Tang berjalan ke hutan untuk mencari pedang Dingguang. Setelah menemukannya, ia berjalan menuju tempat Hulisan terbaring. Tak jauh dari sana, ia melihat Wan Ke dan banyak prajurit yang berkeliaran di sekitarnya. Kenapa, kau suka pedang itu? Tanya Su Tang. Pedang di tangan Wan Ke adalah milik Hulisan. Tidak, aku khawatir pedang itu akan dicuri oleh orang buta. Wan Ke tersenyum, lalu melangkah beberapa langkah dan menyerahkan pedang Hulisan kepada Su Tang. Su Tang mengambil pedang Hulisan. Dibandingkan dengan pedang Dingguang, kualitas pedang Hulisan sangat biasa saja, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, lubang spiritualnya masih kosong. Kenapa kamu ada di Peach Blossom Spring? Tanya Su Tang. Di mana adikmu? Apa dia sakit? Saat Wan Ke mengenalinya, dia bersedia mempertimbangkannya dan sengaja menghindari memanggil namanya, yang diingat Su Tang dalam hatinya. Su Tang benci dimanfaatkan orang lain. Jika Wan Ke ingin memanfaatkannya untuk menyingkirkan Hulisan, ia akan melakukannya demi persahabatan mereka di masa lalu dan demi nama baik Wen Xiang, tetapi mulai sekarang, mereka akan berpisah. Sekarang, dia menganggap Wan Ke sebagai temannya, jadi dia mengajukan pertanyaan ini. Aku tidak sakit, aku terluka. Ketika Wan Ke menyebut Wan Ai, raut wajahnya berubah muram. Siapa yang menyakitinya? Tanya Su Tang. Semuanya sudah berakhir. Wan Ke memaksakan senyum. Su Tang menatap Wan Ke dan tersenyum tipis. Gadis kecil ini memang bijaksana.
Dia akan mengurus urusannya sendiri dan tidak ingin merepotkan orang lain. Hal ini agak mirip dengan Wen Xiang. Kurasa aku tidak akan mendapatkan informasi apapun meskipun aku bertanya. Aku akan membicarakannya setelah aku kembali. Tatapan Sutang beralih dan tertuju pada puncak pohon. Ia tertegun dan bertanya, bulan apa sekarang? Sekarang bulan Juli. Juli, Sutang tertegun. Pantas saja ada buah di pohon itu. Namun, ketika ia memasuki mata air bunga persik dan mencari tempat untuk memurnikan hati Ibel, hari masih awal musim semi. Bagaimana mungkin dalam sekejap mata sudah Juli? Rasanya aneh, seolah ada sesuatu yang diam-diam mencuri waktunya. Bagaimana mungkin ia tidak mengingat apapun tentang 100 hari terakhir ini? Mungkinkah ia benar-benar telah memurnikan hati Ibel? Tuan Su, ada apa? Tanya Wan Ke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sutang tersadar dan berkata, kau ingin mencari Konggu Binglan. Sudah cukup. Sudah cukup, kata Wan Ke, sebenarnya, aku tidak ingin membuat keadaan menjadi terlalu canggung. Aku berencana memberikan setengahnya kepada Hu Changde, tapi dia sudah keterlaluan. Mereka seharusnya tidak dipisahkan sama sekali. Itu seperti mencoba mendapatkan kulit harimau. Gadis kecil, kau masih terlalu berhati lembut. Sutang berkata, sudah cukupkah pencarianmu? Jadi, kau ingin kembali sekarang, atau? Kita harus kembali. Wan Ke bertanya, Tuan Su, bagaimana dengan Anda? Aku juga mau pulang. Ayo pergi bersama. Aku akan mengawasi kalian agar tidak ada masalah lagi, kata Sutang. Tuan Su, aku berutang budi padamu lagi, kata Wan Ke. Sama-sama, kata Sutang sambil tersenyum, ayo pergi. Setelah kembali ke kota Feilu, hal pertama yang dilakukan Sutang adalah kembali ke hotel dan bertanya kepada pelayan. Ternyata kamar yang dipesannya belum dikembalikan. Padahal, biaya kamar seharusnya dibayar oleh Zhong Yiye atas namanya. Berbalik dan meninggalkan hotel, Sutang pergi ke toko pakaian terdekat dan langsung menuju halaman belakang. Ia mendorong pintu ruang utama dan melihat Zhong Yiye duduk di meja sambil menulis sesuatu. Mendengar pintu didorong terbuka, Zhong Yiye mendongak kesal. Saat hendak memarahi orang itu karena bersikap kasar, ia melihat Sutang dan membeku. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi dan berteriak, Tuan, kemana saja Anda? Aku tidur di Peach Blossom Spring, tapi aku tidak menyangka bisa tidur selama beberapa bulan, kata Sutang sambil tersenyum kecut. Tidur, sebentar. Zhong Yiye tak percaya Tuan, jangan bercanda. Apa aku terlihat suka bercanda? Tanya Sutang sambil duduk di kursi di sebelah Zhong Yiye. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah ada yang mengganggumu? Ceritanya panjang. Sejak kau melenyapkan Mo Chaiking dan Bai Bing, markas besar Sekte Gu Ibel mengirim seorang tetua bernama Chang De untuk menjadi pemimpin, lalu. Sederhana saja, Sutang menyela Zhong Yiye tanpa ragu. Beberapa bulan telah berlalu tanpa alasan yang jelas, dan dia mengkhawatirkan kota bulan gelap. Jika semuanya baik-baik saja di sini, dia akan segera pergi. Sikap Sekte Gu Ibel semakin arogan, kata Zhong Yiye, namun, kami tidak takut lagi. Dulu, kami punya masalah internal dan eksternal, tapi sekarang setidaknya tidak ada masalah internal. Kekuatan intimidasi Sutang memiliki dampak yang signifikan. Bahkan kepala ruang penyiksaan yang terkenal kejam, Bai Bing, harus menunjukkan sedikit rasa hormat kepadanya, apalagi mereka. Terlebih lagi, semua keuntungan yang dinikmati Wen Xiang awalnya diberikan oleh orang lain, sehingga mereka yang memiliki motif tersembunyi harus lebih berhati-hati. Jika Wen Xiang terpaksa mengundang Sutang kembali, seseorang pasti akan membayar harganya. Bagus. Sutang berhenti sejenak. Markas besar Sekte Gu Ibel baru saja mengirim seorang tetua baru, Chang De. Siapa namanya? Kau tahu? Aku tahu. Zhong Yiye mengangguk dan berkata, namanya Oki. Sepertinya dia salah satu pejabat senior di markas. Oki. Wajah Sutang berubah aneh. Ada apa? Tanya Zhong Yiye. Dia sudah meninggal, kata Sutang. Apa? Zhong Yiye terkejut siapa yang melakukannya. Sutang menunjuk ujung hidungnya, dan ekspresi Zhong Yiye menjadi sangat rumit. Sungguh malang bagi Sekte Gu Ibel karena telah menyinggung Sutang. Dalam beberapa bulan, dua pemimpin mereka terbasmi berturut-turut. Yiye, aku punya ide. Sutang berkata, bicaralah dengan Wen Xiang dan ajak mereka bertemu besok. Aku akan mengenalkannya pada seorang teman. Pada malam hari, Sutang dan Fang Yize berjalan ke sebuah hotel satu demi satu, menaiki tangga ke lantai 2, dan melihat Zhong Yiye berdiri di depan sebuah kamar pribadi, melihat ke sini. Kemarilah, bisik Sutang pada Yize, lalu berjalan menuju Zhong Yiye. Zhong Yiye menatap Fang Yiz dengan tatapan tajam. Fang Yiz sangat berhati-hati kali ini. Ia mengenakan jubah besar yang hampir menutupi seluruh tubuhnya. Dari luar, hanya kedua kakinya dan separuh wajahnya yang terlihat. Selain itu, ia sengaja menundukkan kepala,
sehingga Zhong Yiye tidak bisa melihat penampilan Fang Yis sama sekali. Ia ingin menyapa dengan ramah, tetapi melihat perilaku Fang Yis, ia hanya bisa mengangkat bahu. Apakah orang-orang sudah datang? Tanya Su Tang. Ya, Zhong Yiye mengangguk. Di ruang pribadi, Wen Xiang duduk tegak di kursi malas, menatap Su Tang dengan dingin. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Su Tang tertawa datar. Kemana saja kau beberapa bulan terakhir ini? Wen Xiang nyaris tak bisa mengendalikan nadanya ketika melihat seseorang di belakangnya. Kota Feilu adalah tempat yang kacau balau dengan campuran orang baik dan jahat. Apapun bisa terjadi. Su Tang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Wen Xiang hanya bisa berasumsi yang terburuk. Ia tampak tenang di permukaan, tetapi kesedihan dan duka di hatinya tak terlukiskan. Ia bahkan berencana mengirim seseorang ke kota bulan gelap untuk mengundang Tuan Suo guna membahas masalah di masa mendatang. Namun kemarin, ia tiba-tiba mendengar dari Zhong Yiye bahwa Su Tang telah muncul kembali. Meskipun ia tidak sesedih sebelumnya, ia juga tidak bahagia. Malahan, ia dipenuhi amarah. Seharusnya Su Tang memberitahunya. Saya baru saja tidur siang di Peach Blossom Spring. Wen Xiang mencibir. Benarkah? Kebohongan itu bukan manusia. Su Tang mengumpat seperti anak kecil saat itu, aku mendapatkan sesuatu yang baik, lalu aku menemukan tempat untuk berlatih menyendiri. Ketika aku keluar, beberapa bulan telah berlalu. Wen Xiang tertegun dan tampak curiga. Jika alasan ini benar, dia bisa menerimanya. Kita tidak usah bahas ini dulu, kata Su Tang. Xiao Fang, buka jubahmu. Kita semua keluarga di sini. Tidak perlu bersembunyi. Mendengar ini, Fang Yize melepas jubahnya dan meletakkannya di sandaran kursi. Perkenalkan, ini tetua baru ruang penyiksaan perkumpulan rusa terbang emas Sekte Guibel, Fang Yis, temanku, kata Su Tang. Wen Xiang dan Zhong Yiye tercengang mendengar kata-kata penatua kamar pidana masyarakat Feilu. Lalu, ketika mendengar Su Tang mengatakan bahwa ia adalah temannya, mereka sedikit lega. Ini Wen Xiang dari Kuil Zushen. Xiao Fang, kau pasti pernah mendengar tentangnya, kan? Kata Su Tang, dia istriku. Kali ini giliran Fang Yize yang gugup. Tubuhnya menegang dan kaku. Ia pikir ia dikhianati, tetapi ia tak percaya. Menurutnya, Su Tang bukanlah tipe orang yang akan mengkhianati teman-temannya. Lagi pula, jika ia benar-benar ingin mengkhianatinya, ia bisa saja melakukannya sejak dulu. Kenapa baru sekarang ia melakukannya? Akhirnya, ketika mendengar Su Tang mengatakan bahwa ia adalah istrinya, ia tertegun dan menghela napas panjang. Kalian berdua sudah saling mengenal hari ini. Akan ada banyak peluang kerjasama di masa mendatang, kata Su Tang. Kerjasama. Wen Xiang ingin memberi Su Tang cukup muka di hadapan orang luar, tetapi dia tak dapat menahan diri untuk bertanya kerja sama apa. Aku dengar dari Yiye, kata Su Tang, pihakmu agak tidak stabil. Sejak pertempuran di Bukit Moyun, orang-orang kuil pembasmi dewa telah tersebar kemana-mana, mencari nafkah sendiri. Seiring waktu, mereka telah membangun sistem mereka sendiri. Kau orang luar, jadi wajar saja mereka tidak akan patuh padamu. Ini wajar. Kau harus hati-hati mengidentifikasi orang-orang yang benar-benar tidak bisa bekerja sama denganmu. Kau bisa menggunakan Fang Yize untuk menyingkirkan mereka. Wen Xiang terdiam. Hal semacam ini agak absurd. Kalaupun berhasil, itu sama saja dengan menyerahkan pisau kepada Fang Yize, dan Fang Yize akan bisa mengendalikannya dengan mudah di masa depan. Sedangkan Xiao Fang, dia baru saja dipromosikan menjadi penatua penjara belum lama ini, dan fondasinya belum stabil. Jika dia ingin mempertahankan posisinya atau ingin maju lebih jauh, dia membutuhkan bantuanmu, kata Su Tang lagi. Wen Xiang dan Fang Yize saling berpandangan. Ini masalah yang sangat penting bagi hidup mereka, dan diputuskan begitu saja. Kenapa kamu tidak bicara? Su Tang mengerutkan kening. Dari mana asal tetua Fang? Tanya Wen Xiang lembut. Saya tumbuh besar di kota Hongye. Fang Yize bertanya, apakah Anda yang mulia Wen? Panggil saja aku Wen Xiang. Wen Xiang berkata, kota Hongye. Dia menatap Su Tang dengan mata berbinar. Sejujurnya, Xiao Fang adalah kakak iparku. Su Tang berkata, apa kau tidak tahu kalau Xiao Ru, Zhou Qian, dan Lu Feixia adalah saudara angkat? Xiao Fang dan Feixia adalah sepasang kekasih. Ketika Fang Yis mendengar nama Lu Feixia, matanya sedikit meredup, sampai-sampai ia lupa akan ejekan Su Tang sebelumnya. Bagaimana ia bisa menjadi saudara ipar? Seharusnya ia berdiri dan membantahnya. Wen Xiang akhirnya mengerti dan mengangguk ringan. Kenapa kalian tidak bicara lagi? Tanya Su Tang tak berdaya. Aku tahu ini pertemuan pertama kalian, dan kalian belum saling percaya. Semuanya memang sulit di awal, tapi setidaknya kalian harus menemukan sesuatu untuk dibicarakan, kan? Su Tang, kau menempatkan Yang Mulia Wen dalam posisi yang sulit. Fang Yize berkata,
Yang Mulia Wen adalah pemimpin yang kuat di atas segalanya. Aku hanyalah seorang penatua di kamar pidana. Ada 5 penatua di perkumpulan Feilu, dan aku hanyalah salah satunya. Di atasku adalah pemimpin perkumpulan, jadi aku tidak bisa membuat keputusan akhir. Di atas 10.000 orang. Su Tang tertawa. Kau sudah menjadi tetua di ruang penyiksaan. Seharusnya kau tahu lebih banyak dari sebelumnya. Kau juga pasti tahu tentang urusan kuil pembantai dewa. Tak perlu menyanjungku seperti itu. Itu terlalu palsu. Aku cuma bilang ini tidak adil bagi Yang Mulia Wen, kata Fang Yize serius. Kalau aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Yang Mulia Wen, dengan statusnya, beliau pasti bisa membantuku. Tapi kalau Yang Mulia Wen datang kepadaku, aku akan meminta para tetua lainnya untuk mengawasiku, dan bahkan ada pemimpin komunitas di atasku. Tanpa persetujuan mereka, aku sendiri, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apakah bosmu bernama Oki? Su Tang tiba-tiba bertanya. Bagaimana kamu tahu? Fang Yize bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak akan pernah bisa menganggukkan kepalanya lagi. Su Tang tersenyum. Apa maksudmu? Fang Yize tidak mengerti. Dia sudah meninggal, kata Su Tang. Meninggal. Fang Yize terkejut kapan kejadiannya. Bagaimana dia meninggal? Aku membasminya, kata Su Tang. Ngomong-ngomong, aku juga membasmi mantan kepala apotekmu, Hulisan. Fang Yize menatap Su Tang dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama, lalu berkata, Su Tang, kamu selalu begitu setia pada persahabatanmu. Fang Yize sama sekali tidak bodoh. Ia gagal melindungi Luffy dan Kasumi dalam kekacauan karena lawannya terlalu kuat dan terlalu arogan. Ia tidak punya ruang untuk menggunakan otaknya untuk menipu. Setelah mendengar kata-kata Su Tang, ia mengerti maksud Su Tang. Jika ia dan Wen Xiang ingin menjalin hubungan kerjasama, seseorang harus berkorban terlebih dahulu dan membiarkan pihak lain mengetahui kelemahannya. Kemudian, setelah pihak lain mendapatkan keuntungan, pihak lain akan membalas kelemahan pihak lain tersebut. Kepercayaan hanya dapat dibangun ketika kedua belah pihak mengetahui kelemahan pihak lain. Jika ia mempertimbangkan dirinya sendiri, Fang Yize tentu saja enggan berkorban terlebih dahulu. Namun, Su Tang saat ini mengakui bahwa ia telah membasmi pemimpin saat ini, Oki dan Hulisan, yang setara dengan mendorongnya ke dalam air. Sebagai seorang praktisi Sekte Guibel, ia bersikap acuh tak acuh ketika mendengar berita kematian pemimpin Sekte dan rekan-rekan seperguruannya. Ia bahkan mengobrol dan tertawa bersama si pembasmi. Jika Sekte Guibel tahu tentang ini, mereka pasti akan menganggapnya sebagai pengkhianat. Wen Xiang tersenyum dan merasa jauh lebih baik. Tindakan Su Tang membuatnya merasa manis karena inisiatif ada di tangannya. Tentu saja, ia juga akan memberikan balasan yang setimpal dan tidak akan mempermalukan Su Tang. Sekarang Oki sudah mati, akankah markas mengirim seseorang untuk menggantikannya sebagai pemimpin? Tanya Su Tang, atau akankah mereka memilih seseorang dari antara kalian sendiri? Seharusnya tidak ada yang datang untuk sementara waktu. Fang Yize mengerutkan kening dan berkata, perkumpulan Feilu telah kehilangan 2 pemimpin dalam waktu singkat, hanya dalam beberapa bulan. Tempat ini telah menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Lagi pula, menjadi seorang pemimpin tidak banyak manfaatnya. Itu juga menguras energi dan menunda kultivasi. Mo Chaiking telah meningkat selangkah demi selangkah. Setelah menjadi pemimpin, dia hampir tidak menangani urusan sekte. Karena sayapnya telah berkembang sepenuhnya, ada banyak orang yang bisa diajak berbagi kekhawatiran. Memindahkan seseorang dari luar akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan urusan internal dan menumbuhkan orang kepercayaan. Setidaknya akan memakan waktu 1 atau 2 tahun, dan tidak akan ada waktu istirahat. Artinya, seleksi akan dilakukan dari dalam jajaran kalian sendiri. Tanya Su Tang. Mustahil. Fang Yize menggelengkan kepalanya dan berkata, kami para tetua tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman yang cukup. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Siapa yang akan menjadi pemimpin perkumpulan ini hanyalah soal apa yang kukatakan tadi, kata Su Tang, lalu mengeluarkan botol porselen kecil dari tangannya, menuangkan pil transformasi, dan meletakkannya di atas meja. Aku terkejut kau bisa langsung dipromosikan menjadi tetua ruang hukuman. Kurasa kau telah menemukan seseorang yang menghargaimu. Berikan pil transformasi ini padanya, dan dia pasti akan membantumu dalam masalah ini. Pil transformasi. Fang Yize terkejut, lalu berkata, tidak, Su Tang, kau tidak mengerti. Aku hanya seorang Grandmaster. Menjadi sesepuh di ruang penyiksaan adalah batasnya. Pemimpin setiap cabang haruslah seorang kultivator setingkat Grandmaster, dan ketua klub utama harus mencapai alam leluhur agung. Begitukah? Su Tang merenung. Ya, Fang Yize berkata sekalipun aku benar-benar bisa menjadi pemimpin perkumpulan, tak seorang pun akan patuh padaku. Lebih baik mereka yang menjadi tetuaku. Kalau aku memberikan 100 pil transformasi, apa aku masih bisa menjadi kepala markas? Mustahil. Mendengar ini,
Wen Xiang menghela napas. Apa yang dikatakan Fang Yize justru yang paling menyentuh hatinya. Jika dia seorang Grandmaster, dia pasti sudah memahami hal berikut sejak lama. Apa kau begitu putus asa? Apa kau pikir mustahil bagimu untuk naik pangkat menjadi Grandmaster? Kata Su Tang sambil tersenyum. Tidak, tapi kata Fang Yize sambil tersenyum kecut. Kalau kamu seorang Grandmaster dan hanya memberikan pil transformasi kepada atasan, kamu akan terkesan terlalu utilitarian. Su Tang berkata, kamu belum memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Memberikan pil transformasi kepada mereka akan memberi kesan yang berbeda. Mereka akan menganggapmu loyal dan saleh, dan mereka akan mengingatmu. Ketika kamu menjadi Grandmaster, apakah mereka masih khawatir tidak punya kesempatan untuk naik pangkat? Fang Yize menundukkan kepalanya sambil berpikir. Ambil saja, kata Su Tang, karena ini awal yang baik, bisakah kalian berdua memulai percakapan? Ya, Wen Xiang tersenyum dan berkata, Penatua Fang, aku memang butuh bantuanmu. Baiklah, Yang Mulia Wen, silakan, kata Fang Yize cepat-cepat. Tunggu sebentar, Su Tang tiba-tiba menyela, Xiao Fang, apakah kamu tahu paviliun Changjian? Pagi-pagi sekali, Su Tang meninggalkan kota Feilu dan memacu kudanya ke utara. Ketika Su Tang mendengar Oki berbicara tentang paviliun Changjian hari itu, ia menjadi agak tertarik. Komponen terpenting dari baju zirah ajaib adalah pedang ajaib, yang juga berarti ia harus berlatih beberapa teknik pedang yang tepat. Fang Yize tahu sesuatu tentang itu. Paviliun Changjian berada di Gongzuling. Di permukaan, itu adalah gerbang gunung kecil, tetapi sebenarnya itu adalah basis pelatihan Sekte Guibel, tempat rahasia spiritual yang tak terhitung jumlahnya tersimpan. Terlebih lagi, beberapa hari lagi, Paviliun Changjian akan dibuka, dan sekelompok pendekar baru akan memasuki Paviliun Changjian untuk berlatih. Ada lebih dari 40 instruktur di Paviliun Changjian. Mengenai kekuatan para instruktur, Fang Yize tidak terlalu yakin. Mungkin ada lebih dari selusin Grandmaster, dan sisanya setidaknya Master. Selain itu, Paviliun Changjian dibagi menjadi 4 paviliun, Timur, Selatan, Barat, dan Utara, dan setiap paviliun memiliki seorang tetua. Kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Oki, pemimpin baru perkumpulan Feilu, awalnya adalah seorang tetua Paviliun Changjian. Mungkin karena terlalu lama mengajar orang, ia telah mengembangkan kebiasaan tertentu, sehingga ia ingin membawa Su Tang ke Paviliun Changjian. Tak hanya instrukturnya yang kuat, tetapi para muridnya juga kuat. Bahkan ada praktisi tingkat Grandmaster yang datang ke paviliun untuk berlatih. Mengetahui bahwa Su Tang ingin mengunjungi paviliun Changjian, Fang Yize segera menyatakan dukungannya. Ia merasa itu hal yang baik untuk Su Tang, dan ia pun menunjukkan ekspresi iri. Su Tang melaju dengan kecepatan penuh sepanjang jalan dan akhirnya tiba di Gongzuling pada hari pembukaan gunung. Melihat hari sudah mulai larut, Su Tang mencari hotel untuk beristirahat. Sudah cukup banyak orang yang menginap di hotel, baik pria maupun wanita, semuanya masih sangat muda. Dilihat dari pakaian dan ekspresi mereka, Su Tang merasa kemungkinan besar mereka adalah para pendekar yang memasuki paviliun Changjian untuk berlatih tahun ini. Ada aturan ketat di dalam Sekte Guibel. Lagi pula, mereka adalah anggota sekte yang mempraktikkan kultivasi secara diam-diam. Tidak ada yang mengungkapkan identitas mereka terlebih dahulu, tetapi ketika mereka saling memandang, mereka semua menunjukkan niat baik karena mereka merasa bahwa mereka semua adalah rekan dari sekte yang sama. Pagi-pagi sekali, para prajurit mengemasi tas mereka dan menuju ke Gongzuling, dengan Su Tang perlahan mengikuti di belakang. Bagaimana dia bisa masuk ke paviliun pedang tersembunyi? Menyelinap masuk bukanlah ide yang bagus. Dengan begitu banyak master hebat di sekitarnya, mustahil dia bisa menemukan apa yang diinginkannya dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak punya pilihan selain menyelinap masuk. Untungnya, dia membawa token kayu Oki. Jika dia tidak bisa masuk, belum terlambat untuk memikirkan cara lain. Lebih dari 1 jam kemudian, para pendekar telah berkumpul di depan gerbang gunung paviliun Changjian yang tertutup rapat. Di sana, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Para pendekar berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang, mengobrol dan tertawa. Kakak, seseorang menepuk bahu Su Tang, kamu dari mana? Saya dari Feilu Society. Kamu dari mana? Su Tang menoleh dan menjawab sambil tersenyum. Pesona pria tampan itu kembali terpancar. Para pria dan wanita di belakangnya tersenyum kepada Su Tang, kami dari Beifeng Society. Apakah hanya Anda yang dari Feilu Society? Siapa itu? Siapa dari perkumpulan Feilu? Teriak seseorang dari seberang. Su Tang menoleh ke belakang dan melihat 2 pria dan 2 wanita, yang menatapnya dengan curiga. Aku, kata Su Tang. Kami juga dari masyarakat Feilu, mengapa kami belum pernah melihat kalian sebelumnya? Teriak salah satu pria itu. Su Tang mengeluarkan papan kayu yang diberikan Oki kepadanya dan mengguncangnya, seolah yang mengirimku ke sini.
Ketika kedua pria dan kedua wanita itu melihat tanda kayu Su Tang, mereka berhenti berbicara dan mundur ke sisi lain untuk berbisik. Su Tang mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Setelah membasmi Oki, ia segera meninggalkan Tao Huayuan dan kembali ke kota Feilu. Kemudian ia menemukan Fang Yis dan Wen Xiang. Keesokan harinya ia meninggalkan kota Feilu dan bergegas ke Gongsuling. Ia berjalan sangat cepat di jalan. Dilihat dari waktu, kedua pria dan dua wanita itu telah meninggalkan kota Feilu sebelum ia bertemu Oki. Saudaraku, sepertinya kau tidak baik-baik saja di kota Feilu. Orang yang berbicara dengannya tadi berkata sambil tersenyum perkenalkan, namaku Zhao Xiaobao. Namaku Tang Ren, kata Su Tang. Namaku Zhao Xiao Yue, dan dia adalah adik laki-lakiku, kata seorang gadis. Kau bercanda, kata Zhao Xiaobao dengan nada frustrasi, aku jelas-jelas saudaramu, oke. Berhentilah berkelahi, kita sudah bertempur selama lebih dari 1 dekade, dan belum ada pemenang yang jelas. Kenapa terus bertempur, kata pria lain sambil tersenyum, nama saya Li Zongqiang. Su Tang mengangguk ramah. Pada saat itu, terdengar suara bel yang nyaring dari paviliun Changjian, memekakkan telinga dan terbawa jauh oleh angin pegunungan. Para prajurit yang tengah mengobrol langsung menjadi serius. Lebih dari 1 jam kemudian, para pendekar telah berkumpul di depan gerbang gunung paviliun Changjian yang tertutup rapat. Di sana, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Para pendekar berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang, mengobrol dan tertawa. Kakak, seseorang menepuk bahu Su Tang, kamu dari mana? Saya dari Feilu Society. Kamu dari mana? Su Tang menoleh dan menjawab sambil tersenyum. Pesona pria tampan itu kembali terpancar. Para pria dan wanita di belakangnya tersenyum kepada Su Tang, kami dari Beifeng Society. Apakah hanya Anda yang dari Feilu Society? Siapa itu? Siapa dari perkumpulan Feilu? Teriak seseorang dari seberang. Su Tang menoleh ke belakang dan melihat 2 pria dan 2 wanita, yang menatapnya dengan curiga. Aku, kata Su Tang. Kami juga dari masyarakat Feilu, mengapa kami belum pernah melihat kalian sebelumnya? Teriak salah satu pria itu. Su Tang mengeluarkan papan kayu yang diberikan Oki kepadanya dan mengguncangnya, seolah yang mengirimku ke sini. Ketika kedua pria dan kedua wanita itu melihat tanda kayu Su Tang, mereka berhenti berbicara dan mundur ke sisi lain untuk berbisik. Su Tang mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Setelah membasmi Oki, ia segera meninggalkan Tao Huayuan dan kembali ke kota Feilu. Kemudian ia menemukan Fang Yis dan Wen Xiang. Keesokan harinya ia meninggalkan kota Feilu dan bergegas ke Gongsuling. Ia berjalan sangat cepat di jalan. Dilihat dari waktu, kedua pria dan dua wanita itu telah meninggalkan kota Feilu sebelum ia bertemu Oki. Saudaraku, sepertinya kau tidak baik-baik saja di kota Feilu. Orang yang berbicara dengannya tadi berkata sambil tersenyum perkenalkan, namaku Zhao Xiaobao. Namaku Tang Ren, kata Su Tang. Namaku Zhao Xiao Yue, dan dia adalah adik laki-lakiku, kata seorang gadis. Kau bercanda, kata Zhao Xiaobao dengan nada frustrasi, aku jelas-jelas saudaramu, oke. Berhentilah berkelahi, kita sudah bertempur selama lebih dari 1 dekade, dan belum ada pemenang yang jelas. Kenapa terus bertempur, kata pria lain sambil tersenyum, nama saya Li Zongqiang. Su Tang mengangguk ramah. Pada saat itu, terdengar suara bel yang nyaring dari paviliun Changjian, memekakkan telinga dan terbawa jauh oleh angin pegunungan. Para prajurit yang tengah mengobrol langsung menjadi serius. Lebih dari 1 jam kemudian, para pendekar telah berkumpul di depan gerbang gunung paviliun Changjian yang tertutup rapat. Di sana, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Para pendekar berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang, mengobrol dan tertawa. Kakak, seseorang menepuk bahu Su Tang, kamu dari mana? Saya dari Feilu Society. Kamu dari mana? Su Tang menoleh dan menjawab sambil tersenyum. Pesona pria tampan itu kembali terpancar. Para pria dan wanita di belakangnya tersenyum kepada Su Tang, kami dari Beifeng Society. Apakah hanya Anda yang dari Feilu Society? Tak lama kemudian, Zhao Xiaobao kembali terengah-engah, memegang sebuah kotak kayu kecil yang dibuat secara kasar di tangannya. Ia menyerahkannya kepada Su Tang, saudara Tang, ini milikmu. Bukankah sudah kubilang aku akan memberikannya padamu? Kata Su Tang sambil tersenyum. Saudara Tang, apakah kamu serius? Zhao Xiaobao bertanya dengan sungguh-sungguh. Kamu ambil saja, kata Su Tang. Zhao Xiaobao menarik napas panjang, saudara Tang, terima kasih banyak, tapi... Zhao Xiaobao ragu untuk berbicara. Tapi apa? Tanya Su Tang. Saudara Tang, aku tahu kau punya banyak latar belakang, tapi... Zhao Xiaobao menghela napas, terkadang, kau harus tetap rendah hati. Lihat, semua orang sedang merapikan tempat tidur mereka sendiri, tapi kau satu-satunya yang berdiri di sana, membagikan ramuan di paviliun.
Semua orang yang mendengar berita itu berseri-seri gembira, tapi bagaimana denganmu? Kalau terus begini, haha, lebih baik aku tidak bicara apa-apa lagi. Teruslah bicara, tidak apa-apa, kata Su Tang. Saudara Tang, aku tahu kau sudah punya kebiasaan ini di rumah, tapi tak ada tempat yang lebih baik daripada rumah di luar sana, kata Zhao Xiaobao. Tanpa sadar kau akan menyinggung banyak orang dengan cara ini, yang akan sangat merugikan masa depanmu. Kita semua berasal dari klan yang sama, dan siapa tahu, kita mungkin bertemu lagi suatu hari nanti. Senang rasanya mendapat bantuan tambahan. Aku mengerti. Terima kasih, Xiaobao, kata Su Tang lembut, raut wajahnya agak sedih. Apa yang dikatakan Zhao Xiaobao memang masuk akal, tapi terlalu berat sebelah. Ada pepatah yang mengatakan, burung yang sama bulunya akan berkumpul bersama. Su Tang bisa bersikap sangat dekat dengan He Yuanzheng, Lei Nu, dan lainnya, tetapi di sini, temperamennya selalu agak acuh tak acuh. Bukannya dia meremehkan siapapun, tetapi dia benar-benar tidak tertarik pada mereka, karena mereka tidak berada dalam kelompok yang sama dan tidak selevel. Dia sudah memaksakan diri untuk berpura-pura menjadi trainee. Jika ada yang mendekatinya, dia akan merespons dengan ramah, tetapi sulit baginya untuk berinisiatif berteman dengan siapapun. Namun, memasuki Sekte Gu Ibel memberinya beberapa wawasan. Entah itu Laut Hijau, Gerbang Suci, Altar Ibel, Yan, atau para praktisi Sekte Gu Ibel, mereka semua pada dasarnya adalah manusia, dan baru setelah itu mereka memiliki pendirian, pandangan tentang baik dan jahat, kebiasaan, dan sebagainya. Sekte Gu Ibel tidak terdiri dari orang jahat, dan sekte-sekte besar itu pun tidak semuanya orang baik. Mungkin karena mereka telah lama terancam oleh lingkungan eksternal dan berada di bawah tekanan yang berlebihan, orang-orang Sekte Gu Ibel selalu berperilaku sangat agresif saat bepergian. Mereka akan saling menghunus pedang jika tidak setuju dengan sesuatu. Namun, ketika mereka berada di lingkungan yang aman, mereka menunjukkan sikap yang berbeda. Setidaknya Zhao Xiaobao di depan mereka terlihat sangat menyenangkan. Xiaobao, apa yang masih kau lakukan di sana? Teriak Zhao Xiaoyue dari gerbang sudut. Instruktur sudah mulai memberi kuliah. Cepat kemari. Kamu pergi dulu. Ada yang ingin kukatakan pada saudara Tang. Aku akan segera ke sana, teriak Zhao Xiaobao. Zhao Xiaoyue tidak peduli lagi dan berteriak, cepat. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang di balik pintu sudut. Saudara Tang, apa yang ingin kau pelajari di paviliun pedang tersembunyi? Tanya Zhao Xiaobao. Apakah kau belajar ilmu pedang? Ilmu pedang, atau ilmu sihir, teknik racun? Kudengar ada banyak teknik pedang yang dikumpulkan di sini, jadi aku datang ke sini, kata Su Tang. Kita sama, kata Zhao Xiaobao gembira, ayo pergi bersama. Baiklah, Su Tangman menjawab, Xiaobao, bukankah ini pertama kalinya kamu ke paviliun pedang tersembunyi? Baiklah, ini kedua kalinya saya, kata Zhao Xiaobao, beberapa bulan yang lalu, saya memberikan kontribusi ke kantor cabang. Ini hadiah saya. Apakah kamu dari masyarakat Beifeng? Tanya Su Tang, bagaimana situasi di kota Beifeng? Benar-benar kacau. Zhao Xiaobao menghela napas, kota Beifeng dulu sangat sepi. Semuanya bermula dari hasrat keluarga Hu untuk meraih kesuksesan cepat. Mereka melakukan beberapa hal yang seharusnya tidak mereka lakukan, dan akibatnya. Zhao Xiaobao tiba-tiba menutup mulutnya dan melihat sekeliling. Ada apa? Tanya Su Tang. Kau harus merahasiakannya, mengerti? Jangan pernah ceritakan apa yang kukatakan pada siapapun. Lagi pula, masalah ini juga akan berkaitan denganmu, bisik Zhao Xiaobao. Apakah ini ada hubungannya denganku? Jantung Su Tang berdebar kencang. Saat itu, keluarga Hu ingin berurusan dengan seorang wanita. Kudengar dia adalah pemimpin Kuil Zushen. Haha, dia juga keturunan Wen Tianxi dari Kuil Zushen. Tentu saja, aku hanya mendengarnya, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Zhao Xiaobao berkata sambil mengamati ekspresi Su Tang. Keluarga Hu benar-benar dibutakan oleh lemak nangui. Mereka tidak menyangka orang seperti itu berani muncul di depan umum. Mungkinkah tidak ada pendukung di belakangnya? Aksi mereka berhasil, tetapi dalam perjalanan untuk membawa wanita itu kembali ke kota Beifeng, orang lain muncul. Coba tebak siapa itu? Siapa? Su Tang menggerakkan sudut mulutnya dan bertanya dengan serius. Sihir? Kostum, prajurit, kata Zhao Xiaobao kata demi kata. Prajurit sihir. Su Tang terkejut. Hehe, melihat Su Tang kehilangan ketenangannya, Zhao Xiaobao tersenyum puas. Ya, itu adalah prajurit sihir. Itu palsu, kan? Kata Su Tang, kudengar baju sihir itu sudah lama hancur. Tanpa baju sihir itu, dari mana para prajurit baju sihir itu akan berasal? Kau hanya tahu satu sisi cerita, kata Zhao Xiaobao, setelah bertahun-tahun meneliti. Berapa usiamu? Aku sudah mempelajari ini sejak kecil, seru Zhao Xiaobao.
Siapakah pendiri cabang-cabang altar Dewa Ibel saat itu? Mereka adalah budak atau pelayan prajurit bersirah Ibel. Mereka mampu mencapai tingkat kewibawaan dan dihormati berkat dukungan prajurit bersirah Ibel. Apakah mereka benar-benar ingin prajurit bersirah Ibel mati? Pasti ada setidaknya satu atau dua di antara mereka yang belum melupakan kebaikan mereka, kan? Lagi pula, mereka semua sangat menyadari kekuatan baju sihir itu. Apa tidak ada orang di luar sana yang menginginkannya dan ingin mengambilnya sendiri? Zhao Xiaobao melanjutkan, aku yakin meskipun mereka telah mencapai kesepakatan secara langsung, pasti ada yang menolak untuk menindaklanjutinya di balik layar dan diam-diam menyembunyikan komponen baju sihir itu. Siapa yang berani menyelidikinya? Mata Su Tang menjadi aneh. Mo Chaiking tidak mungkin memiliki hati Ibel dan cincin Ibel, karena ia juga memilikinya. Namun, Mo Chaiking tahu betul bahwa keduanya merupakan bagian dari baju zirah ajaib, yang aneh. Pasti orang yang mewariskannya memberitahunya, yang berarti seseorang pasti telah merusaknya saat itu. Penghancuran kostum sihir dilakukan di bawah pengawasan para Dewa Ibel, dan itu tidak bisa dipalsukan. Namun, untuk membuat kostum sihir itu lenyap selamanya, para Dewa Ibel masing-masing mengambil komponen kostum sihir dan bergegas ke ujung bumi. Terlalu banyak ruang untuk bermanuver. Setidaknya, orang yang mengambil hati Ibel dan cincin Ibel saat itu punya idenya sendiri, kalau tidak, keduanya tidak akan jatuh ke tangan Mo Chaiking. Saudara Tang, kamu dari kota Feilu, kan? Bisik Zhao Xiaobao, aku tidak bermaksud menakut-nakutimu, tapi kamu harus lebih berhati-hati ke depannya. Wanita yang kubicarakan sepertinya ada di kota Feilu. Benarkah itu? Su Tang terkejut lagi. Tentu saja benar, kata Zhao Xiaobao serius. Para prajurit bermantel Ibel muncul dan membantai keluarga Hu, meninggalkan sungai darah. Konon, para prajurit yang mengawal wanita itu saat itu, yang jumlahnya hampir 100 orang, semuanya tewas. Selain itu, keluarga Hu mengundang seorang guru dari Sekte Rahasia Laut Hijau, yang juga tewas di tangan para prajurit bermantel Ibel. Oh, Su Tang mengerutkan kening dan merenung. Tidakkah menurutmu itu masalah besar? Zhao Xiaobao berkata sambil tersenyum, itu hanya membasmi seorang Grandmaster. Tidak perlu ribut-ribut. Bagaimana, ada hal lain yang terjadi? Tanya Su Tang penasaran. Prajurit berjubah Ibel itu membasmi pemimpin Sekte Rahasia Laut Hijau di hutan lebat di luar kota Beifeng. Kudengar banyak jejak berantakan yang tertinggal di sana, membuktikan bahwa medan pertempuran itu sangat sengit, kata Zhao Xiaobao. Su Tang menatap Zhao Xiaobao dengan tatapan bingung. Dia tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak mengerti, Zhao Xiaobao terus memikirkan misteri itu, lalu tersenyum puas. Prajurit berbalut Ibel saat itu tidak sekuat itu. Dia mungkin baru saja memasuki alam Grandmaster, jadi pertarungannya begitu sengit. 2 bulan kemudian, prajurit berbalut Ibel itu muncul lagi di musim semi bunga persik, menghancurkan peristiwa besar bagi sekte kita. Kekuatannya saat itu sudah mendekati seorang Grandmaster. Sebulan kemudian, prajurit berbalut Ibel itu menjara istana 100 bunga milik Xuan Yuan Shengxi dan menangkap selir Mei di istana itu. Bagaimanapun, selir Mei adalah seorang Grandmaster. Su Tang mengedipkan matanya. Dia bertanggung jawab atas semua hal itu, tetapi setelah mendengarkan analisis orang lain sedikit demi sedikit, dia merasakan firasat yang sangat aneh. Dengan kata lain, hanya butuh waktu kurang dari 3 bulan bagi seorang pendekar sihir untuk naik dari Grandmaster ke Grandmaster. Zhao Xiaobao menarik napas panjang. Kemajuan seperti ini telah jauh melampaui pendekar sihir Ren Yuko sebelumnya, juga melampaui Helan Kongxiang saat itu, dan bahkan melampaui Helan Sheng Zuo saat ini. Dia jelas yang terbaik di dunia kultivasi. Su Tang tidak tahu harus berkata apa. Analisis Zhao Xiaobao penuh dengan kesalahan. Ketika ia membasmi praktisi Sekte Rahasia Laut Hijau di luar pinggiran kota Beifeng, ia belum menjadi master, dan ketika ia menangkap Mei Fei di istana Baihua, ia belum menjadi Grandmaster. Namun, ia tidak punya cara untuk menunjukkan kesalahannya. Ketika mereka mendengar bahwa prajurit bersirah Ibel telah muncul kembali, 3 sekte besar awalnya mengirim praktisi hebat untuk menyelidiki. Namun, ketika mereka menyadari bahwa prajurit bersirah Ibel memiliki bakat yang tak tertandingi, mereka semua mundur. Tahukah kalian mengapa? Tanya Zhao Xiaobao. Mengapa? Tanya Su Tang. Karena khawatir. Zhao Xiaobao mendesah. Seorang jenius sejati pada akhirnya akan menonjol. Bukankah Sekte Suci menindas Santo Helan Muda saat itu? Mereka mempersulitnya dan menekannya di setiap kesempatan, tetapi apa hasilnya? Altar Dewa Ibel dulu bernama Guang Mingtian. Mengapa altar itu menghilang? Itu karena ketika Lai Yukao muncul, beberapa Ibel dari Guang Mingtian khawatir dia akan mengancam status mereka. Mereka tidak hanya mengusirnya dari Guang Mingtian, mereka juga mengirim orang untuk memburunya.
Apa yang terjadi? Setelah Lai Yukou mencapai kesuksesan besar, dia kembali ke Guang Mingtian dan sendirian membantai begitu banyak orang hingga Guang Mingtian menumpahkan sungai darah. Aku terlalu banyak berpikir, kata Su Tang sambil tersenyum kecut. Ia tak pernah menyadari betapa hebat bakatnya. Dia bisa menjadi Grandmaster dalam 3 bulan. Mungkin saat mereka menemukan prajurit Zira ajaib, dia sudah mencapai terobosan lain dan menjadi Grandmaster. Zhao Xiaobao berkata, saat itu, mereka akan terjebak. Kultivator hebat memiliki kekuatan spiritual langit dan bumi. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, dan mereka tidak mudah dibasmi. Jika mereka membuat lebih banyak masalah, siapa yang akan menjadi langit cerah berikutnya? 350.